Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar terkait tentang biokimia dasar ya. Yang mana nanti kita akan membahas itu terkait tentang biokimia endokrin, baik endokrin 1 dan 2, lalu ada biologi molekular, serta nanti ada proteonomik ya, dan juga nanti ada transport oksigen. Nah, di sini kita akan bahas dulu terkait tentang biokimia endokrin ya. Nah, jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem komunikasi. Jadi tubuh kita ini akan ada komunikasi atau saling terhubung satu sama lain ya, yang mana fungsinya itu untuk mengatur homeostasis atau keseimbangan dari tubuh kita. Nah, sistem komunikasi yang ada di dalam tubuh kita itu ada dua ya secara umum. Ada sistem saraf, ada sistem endokrin. Nah, bedanya kalau sistem saraf ini dia membawa pesan melalui sistem struktural yang tetap. Nah, itulah yang kita sebut dengan sistem saraf, baik yang pusat, tepi, atau otonom. Nah, yang ada di tubuh kita. Jadi kan saraf itu mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, beda lagi dengan sistem endokrin. Endokrin itu dia merupakan sistem pengatur tubuh ya, atau regulator tubuh yang dia itu mengeluarkan mediator yang kita sebut dengan hormon. Ya, hormon ini yang nanti masuk ke aliran darah menuju ke organ targetnya, lalu akan mempengaruhi ekspresi dari berbagai protein subselular. Nah, itu bedanya antara endokrin dan sistem saraf ya. Jadi kalau sistem saraf ada fisik strukturalnya, yaitu saraf ya, baik itu dia sistem saraf pusat, ada otak, medula spinalis ya, lalu ada sistem saraf tepi, saraf kranial, saraf spinal, dan cabang-cabangnya, lalu ada sistem saraf simpatik, parasimpatik, atau kita sebut dengan otonom. Nah, sedangkan kalau sistem endokrin, dia ada hormon masuk ke aliran darah, nanti dia menuju ke organ-organ targetnya, lalu mempengaruhi organ tersebut, gitu ya. Sehingga nanti akan ada yang kita sebut dengan HPA. HPA itu adalah hipofisis, hipotalamus ya, hipofisis aksis ya. Jadi HPA itu merupakan hypothalamus pituitary axis ya. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti sistem pengatur dari atas presidennya akan mendesak dari si gubernur biar gubernur ngeluarin kebijakan yang lain kayak gitu ya. Sebagai contoh misalkan kalau misalkan ada hipotalamus, hipotalamus itu rata-rata dia mengeluarkan hormon yang ada stimulating kalau enggak inhibiting. Sebagai contoh misalkan ada TSH. TSH itu thyroid stimulating hormone gitu kan. Nah, yang mana thyroid stimulating hormone ini nah itu akan istilahnya merangsang ya agar nanti dia si organ targetnya itu yaitu tiroid ya mengeluarkan hormon T3 dan T4 ya. Nah, ataupun nanti dari atas ya, dari yang lebih atas lagi. Tapi sebenarnya sistem saraf sistem endokrin itu merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman harus memahami ada yang namanya HPA tadi, hipotalamus pituitary axis ya. Nah, lalu teman-teman harus memahami terkait tentang apa bedanya antara endokrin, parakrin, dan autokrin ya. Kalau endokrin berarti hormon itu disintesisnya di dalam jaringan, lalu diangkut nanti menuju ke sirkulasi darah, lalu dia akan dioper ke organ targetnya bekerja di sana. Nah, ada juga yang tipenya itu kelenjarnya itu parakrin dan autokrin. Kalau dia parakrin, para itu kan artinya sekitar ya. Jadi nanti hormonnya itu bekerja setempat di sekitar hormon itu dibentuk. Ya, itu bedanya. Jadi kalau endokrin masuk ke aliran darah, kalau parakrin langsung kerja di sekitar tempat dia dibentuk. Ya, beda lagi kalau autokrin. Autokrin itu udah dia yang bentuk, dia lagi yang make gitu ya. Jadi auto itu kan diri sendiri, automatic ya. Jadi dia menghasilkan hormon bekerjanya pada sel yang mensintesis hormon tersebut ya. Jadi itu bedanya antara endokrin, parakrin, dan autokrin. Sesuai dengan istilahnya ya. Kalau endokrin, endo berarti dia masuk ke sirkulasi darah. Kalau parakrin, para di sekitarnya. Jadi hormon itu bekerja setempat di sekitar dari hormon itu disintesis ya. Nah, autokrin itu dia bekerja pada diri dia sendiri gitu ya. Kenapa kita harus memahami endokrin, parakrin, dan autokrin? Nggak semua hormon itu akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Ada juga beberapa hormon yang dianya kerja di tempat di sekitar dia atau dia bekerja sendiri terhadap diri dia sendiri ya. Sehingga ini akan mempengaruhi terkait tentang biokimia klinis nanti yang berkaitan dengan penyakit endokrin ya.
Nah, ini gambaran dari autokrin, parakrin, dan endokrin ya. Jadi endokrin masuk ke aliran darah, lalu dia akan menuju ke organ targetnya. Di organ target itu nanti ada reseptornya ya, yang kayak warna-warna merah itu reseptornya ya, sehingga dia bekerja di sel organ targetnya itu. Nah, ada juga yang dia parakrin tadi. Jadi misalkan dia dihasilkan di bagian sini kan, hormonnya ya. Jadi dihasilkan hormon itu di bagian sini. Nah, ini ada sel-sel sekitar dia. Nah, nanti dia bekerja di sel-sel yang ada di sekitar dia. Beda lagi dengan autokrin. Autokrin itu dia punya hormon dihasilkan, tapi di sel dia itu sendiri ada reseptornya juga gitu. Sehingga nanti udah dihasilin berikatannya dengan reseptor dia sendiri. Jadi bekerjanya terhadap diri dia sendiri ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu perbedaan antara endokrin, parakrin, dan autokrin ya. Nah, untuk kelenjar endokrin itu dia nggak punya saluran. Itu bedanya dengan kelenjar yang lain ya. Jadi kalau kita bilang kelenjar endokrin itu dia pasti sifatnya sekresi, mengeluarkan suatu zat yang masih bisa dipakai oleh tubuh kita, dalam hal ini untuk regulator atau mengatur tubuh kita ya. Sehingga dia nggak punya kanal, nggak punya saluran, nggak punya istilahnya kanal ya, atau lumen. Jadi dia nggak punya saluran, beda dengan saluran-saluran kelenjar yang lain. Sebagai contoh misalkan glandula lakrimal, itu kan bukan endokrin ya. Itu dia bukan endokrin tapi esokrin ya. Nah, ada kelenjar saliva, kelenjar lakrimal itu esokrin karena dia punya saluran ya. Nah, contoh misalkan ada glandula lakrimal, maka dia punya kanalis lacrimalis kan. Sama seperti misalkan glandula parotis untuk air liur, dia ada yang namanya kanalis parotis ya, sehingga dia ada tempat salurannya dan ada tempat muaranya. Beda dengan endokrin. Endokrin nggak punya saluran. Itu yang penting membedakan antara endokrin dengan esokrin tadi ya. Nah, kalau endokrin menghasilkan hormon, dia sekresikan hormon itu langsung ke dalam pembuluh darah ya. Oke. Nah, yang mana hormon ini dia senyawa, hasil dari pembentukan itu dari protein. Jadi hormon ini asal muasalnya itu dari protein, yang mana akan dioper ke sirkulasi darah tadi menuju organ targetnya. Nah, di organ targetnya itulah nanti ada reseptornya. Ketika hormon itu berikatan dengan reseptor yang ada di organ targetnya itu, maka disitulah dia akan bekerja sehingga mempengaruhi ekspresi dari organ tersebut ya. Sehingga misalkan ada hipotalamus menghasilkan hormon ini, lalu dia menuju ke organ lain, ke organ kelenjar lain, lalu dia pengaruhi organ itu untuk ngeluarin hormon yang lain. Hormon yang lain itu akan diteruskan lagi ke organ target sampai dia nanti organnya itu organ terminal, istilahnya organ yang terakhir akan dipengaruhi ya. Makanya teman-teman harus memahami tadi HPA aksis. Aksis itu kan artinya urutan, hierarkinya gitu ya. Ibaratkan kebijakan pemerintah dari mulai presiden, gubernur, bupati sampai ke camat-camatnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini mekanisme kerja dari hormon tadi ya. Simple sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada suatu sel dia menghasilkan hormon, sel ini ya kumpulan dari jaringan-jaringan ya. Kumpulan dari sel-sel ini membentuk jaringan, jaringan membentuk sistem organ. Anggaplah misalkan misalkan pituitari. Pituitari menghasilkan hormon yang menstimulasi tiroid misalkan. Nah, hormon itu dikeluarin masuk ke aliran darah kan. Nanti ketika dia udah masuk ke aliran darah, menujulah dia ke organ tiroid itu. Nah, organ tiroid itu punya reseptor, diikatlah hormon tiroid tadi yang dihasilkan oleh hipofisis tadi berikatan dengan sel yang ada di tiroid tadi. Sehingga dia bekerja kan. Ketika dia sudah bekerja di tiroid, tiroid itu terangsang untuk ngeluarin hormon yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan reseptor ini kan sifatnya spesifik. Jadi kalau dia bukan suatu organ target, dia nggak bakalan ada reseptor dari hormon itu gitu. Jadi yang punya reseptor itu cuman memang organ ya atau sel yang memang ditargetkan oleh hormon tersebut ya. Kalau nggak bukan merupakan sel target, dia nggak punya reseptornya gitu ya. Nah, untuk reseptor dari hormon ini ya, dia itu spesifik ya. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa ketika dia ada reseptor berarti itulah targetnya. Memang sel tersebut merupakan target dari hormon tersebut gitu. Nah,
otomatis ketika ada interaksi antara hormon tadi dengan reseptornya, mereka berikatan, kawin gitu kan, maka terjadilah sinyal pembentukan senyawa. Itu yang kita sebut dengan second messenger-nya. Untuk merangsang organ tersebut ngeluarin hormon lain lagi, nanti hormon lain itu masuk lagi ke aliran darah menuju organ target ya, sampai nanti organ target yang terminal. Ya, makanya tadi disampaikan harus paham HPA aksis tadi, hipofisis pituitary axis ya, bukan hipofisis pituitary axis, hipotalamus pituitary axis. Jadi asalnya itu dari presiden dulu, dari master gland-nya ya, atau glandula master atau glandula paling tinggi lah levelnya, yaitu si hipotalamus ya. Nanti ada hipofisis, baru organ-organ target yang lainnya ya. Seperti misalkan ada tiroid, nanti ada ovarium, ada testis dan lain sebagainya ya. Nah, ini merupakan interaksi antara hormon dengan reseptor ya. Jadi dia itu ada inisiator komunikasi intraselular ya. Jadi makanya ada inisiasi. Kalau misalkan hormon ini dia punya target terhadap organ tersebut, maka di sel organ tersebut ada reseptornya sehingga mereka berikatan gitu ya, sehingga bereaksi ya. Nah, itu yang kita sebut dengan interaksi hormon reseptor ini ya. Nah, yang mana nanti dalam interaksi hormon reseptor ini dia melibatkan reaksi modifikasi ya. Ada yang namanya itu fosforilasi, berarti penambahan gugus fosfat. Lalu ada yang namanya defosforilisasi, berarti dihilangkan gugus fosfatnya ya. Selain itu nanti ada mempengaruhi ekspresi gen, bahkan mempengaruhi kadar ion ya. Nah, ini merupakan struktur reseptor hormon ya. Nah, jadi reseptor itu dia pada hormon ya. Ini kan hormon nih berikatan dengan reseptor. Kita sebut dengan reseptor hormon. Nah, reseptor hormon itu dia punya dua wilayah atau dua domain kalau kita bilang ya. Ada domain pengenal ya yang akan mengikat hormon. Jadi hormon itu kalau kita lihat ya seperti ini. Nanti dia masuk ya, ini ada reseptornya. Nah, ketika hormon itu berada di sini ada dua sisi reseptornya. Ada domain pengenal ya yang akan mengikat hormon itu sendiri yang datang, tapi ada juga yang domain sekunder ya yang akan menghasilkan transduksi sinyal yang merangkaikan pengaturan peristiwa intraselular ya. Jadi istilahnya ada dua petugas di sana ya. Jadi ini misalkan ada reseptor, ini reseptor ya. Nah, jadi hormon datang nih ya, dikenalin dulu ya, diikat dulu oleh hormon ini ke yang pertama ini ya, ibaratkan ini satpamnya gitu ya. Nah, dari satpam ini dioper nanti sinyal transduksinya itu ke domain yang sekunder. Inilah yang menerjemahkan sehingga terjadilah reaksi kimia hormon tadi di dalam sel tersebut, sehingga ekspresi dari hormon tersebut terhadap organ tersebut akan terjadi ya, sehingga organ tersebut akan ngeluarin hormon lain lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan dua reseptor hormon ya. Jadi ada yang reseptornya mengikat hormonnya itu di luar sel ya. Nanti ada yang namanya hormon polipeptida ya, protein, katekolamin ya. Dan dia terikatnya di reseptor pada membran plasma. Membran plasma itu kan ada sel paling luar itu membran plasma namanya ya. Sehingga dia akan menyalurkan fungsinya itu ke dalam sel, dari membran masuk ke dalam sel melalui aktivitas yang namanya aktivitas dari enzim adenylyl siklase ya. Dia akan membentuk CAMP dan fosfolipase C. Nah, itulah yang akan memicu keluarnya kalsium nantinya ya. Nah, beda lagi kalau dia reseptornya itu mengikat hormon intraselular ya. Kalau dia mengikat hormon intraselular, maka dia harus ada protein carrier, ada protein pembantunya ya, ada perantaranya gitu ya. Contoh misalkan yang seperti itu ada hormon steroid dan tiroid, yang mana ini berkaitan dengan proses transkripsi nanti ya. Jadi dia harus ada istilahnya protein carrier dari membran sel masuk ke dalam intrasel. Jadi ada pembawanya dulu ya. Nah, jadi dua macam ini reseptor pada hormon ya. Nah, ini merupakan hormon reseptor membran ya. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, apa saja hormon yang reseptor membran atau hormon yang intraselular ya. Kalau untuk hormon reseptor membran itu ada ACTH salah satunya ya. Nah, ACTH ini singkatan dari kortisol ya, kortisol hormon ya, yang mana dihasilkan oleh hipofisis. Lalu ada ADH. ADH itu
ADH ya, sama oksitosin satu lagi. Nah, itu dia dihasilkan di bagian neurohipofisis ya, di hipofisis bagian belakang. ADH itu antidiuretik hormon ya. Nah, lalu ada FSH, follicle stimulating hormone ya, lalu ada HCG ya dalam proses kehamilan, lalu ada LPH, lipoprotein hormone ya, ada PSH, TSH itu thyroid stimulating hormone ya, lalu ada PTH ya, PTH itu parathyroid hormone, ada glukagon, insulin ya, adrenalin dan noradrenalin yang dihasilkan di adrenal, itu semua mereka ini merupakan hormon yang reseptornya itu di membran plasma sel ya. Nah, sedangkan kalau hormon yang reseptornya intraselular itu ada estrogen. Ada estrogen, glukokortikoid, mineralokortikoid, yang mana kalau estrogen dihasilkan itu oleh ovarium ya. Kalau glukokortikoid, mineralokortikoid, sama ada androgen, nah itu dihasilkan oleh glandula adrenal ya. Kalau tiroid itu dihasilkan oleh glandula tiroid, itu ada hormon T3 dan T4 ya. Nah, mereka itu adalah reseptor intrasel ya. Nah, teman-teman harus bisa bedain ya, harus ingat tuh, karena sering ditanya mana yang dia itu hormon yang reseptornya di membran plasma atau dia di intraselular atau di dalam sel ya. Nah, ini merupakan mekanisme aksi dari hormon ya. Jadi hormon itu dia ada yang hidrofilik tapi lipofobik ya. Jadi tidak suka suka air tapi nggak suka lemak ya. Pasti kayak gitu. Kalau dia hormon-hormon yang dia nggak larut lemak, nah dia bakalan suka air tapi nggak suka lemak ya. Atau dia hidrofobik, nggak suka air tapi lebih dominan dia mengikat bercampur dengan lemak ya. Dia lebih suka lemak gitu. Oke? Nah, ini mekanisme dari hormon tadi ya. Jadi hormon itu ketika dia dikeluarkan, nih ya, ini sel yang mengeluarin, ini yang biru-biru ini hormon, masuklah dia ke aliran darah menuju ke organ target. Nah, di organ target itu kan ada reseptornya ya. Nah, sehingga ketika hormon ini diperbesar kayak gini jadinya ya. Nah, ketika hormon itu masuk ya, dia akan berikatan dengan reseptor ini. Nah, ini kalau kita lihat ini reseptor yang membran sel ya. Nah, kenapa ya? Karena dia berada di membran sel. Ini kan membran sel ya. Nih, ini membran sel. Oke. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptor membran sel, udah diverifikasi nih, masuklah dia ke dalam gitu ya. Nah, lalu dia akan mempengaruhi kerja dari sel tersebut ya di organ tertentu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dalam proses aktivasi dari hormon tersebut, ketika dia berada di dalam sel, tentu tubuh kita membutuhkan ATP untuk mengaktifasi dari kerja hormon tersebut ya. Tetap pasti dia membutuhkan ATP atau energi gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan klasifikasi hormon berdasarkan reseptornya ya. Nah, ada yang dia itu reseptornya intraselular tadi ya, ada yang reseptornya membran. Nah, berdasarkan solubilitasnya atau istilahnya apakah dia lipofilik, hidrofobik dan lain-lain itu, kalau dia reseptornya intraselular ya, pasti dia lipofilik, suka lemak. Nah, karena kita tahu ya bahwa bagian dari membran sel kita itu sebagian besar adalah lipid ya. Kan namanya fosfolipid, membran fosfolipid bilayer gitu ya. Maka dia ada kandungan dari lipidnya. Makanya nanti reseptor intraselular dia lipofilik ya, tapi dia hidrofobik. Oke, jadi kalau lipofilik pasti hidrofobik. Sedangkan kalau reseptor membran itu hidrofilik ya, tapi lipofobik ya. Nah, sedangkan kalau reseptor intraselular pasti ada protein pengangkut atau protein kariernya gitu. Pasti, karena dia harus masuk ke dalam sel itu melalui protein pengangkut tadi. Sedangkan kalau reseptor membran nggak ada ya. Lalu untuk mediatornya, kalau reseptor intraselular ya itu kompleks hormon reseptor itu akan ada ya, beda dengan reseptor yang di membran. Dia ada second messenger-nya. Nanti teman-teman akan banyak baca di buku ya terkait tentang second messenger ini. Nanti ada yang namanya CAMP ya, CGMP, kalsium ya, lalu ada yang namanya lintasan kinase ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain ya perbedaan antara reseptor intraselular dan reseptor membran ya. Nah,
lalu CAMP tadi ya, second messenger. Jadi CAMP ini dia dibentuknya dari senyawa ATP ya dengan bantuan enzim yang kita sebut dengan adenylat siklase ya. Yang mana nanti CAMP ini dia akan berikatan dengan protein kinase. Nah, yang mana dia ketika berikatan dengan protein kinase, maka enzim fosforilase akan aktif gitu ya. Nah, maka itulah yang akan menyebabkan beberapa reaksi molekular. Sebagai contoh misalkan inaktivasi dari enzim glikogen sintase ya. Nah, lalu CAMP yang tadi itu akan dihidrolisis oleh enzim yang namanya fosfodiesterase ya, yang akan menghentikan efek biologik yang diperantarai oleh CAMP tadi ya. Nah, sehingga pasti ketika ada kondisi yang dia istilahnya eksitatorik ya, kalau kita bilang eksitatorik lah, merangsang, tapi ada yang inhibitorik, itulah yang menyebabkan proses di tubuh kita itu seimbang ya, homeostasis. Kan nggak mungkin bekerja terus, pasti harus dihambat ya supaya bekerjanya itu sesuai dengan porsinya. Nah, ya. Nah, ini contoh dari apa istilahnya? Fungsi sel ya, fungsi sel yang diregulasi oleh CAMP ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada glikogen ya, degradasi glikogen. Nah, glikogen itu kan disimpannya ada di hepar, kalau enggak di otot ya. Nah, hormonnya itu ada epinefrin ya. Nah, lalu ada yang dia memproduksi asam lemak. Nah, di mana asam lemak itu dia nanti jaringan targetnya ya pasti di adipos, di jaringan lemak. Nah, itu hormon epinefrin juga ya. Lalu ada denyut jantung ya, tekanan darah itu organ targetnya atau jaringan targetnya kardiovaskular. Itu hormonnya contohnya epinefrin ya. Makanya jangan heran nanti pada obat-obatan ya atau hormon-hormon tertentu yang ada epinefrinnya ini akan mempengaruhi dari organ target yang sudah disebutkan tadi. Sebagai contoh aja kardiovaskular. Epinefrin itu kan adrenalin nama lainnya ya, sehingga memang dia fungsinya merangsang simpatis ya, sehingga heart rate akan meningkat ya, tekanan darah akan meningkat juga ya. Oke, lalu ada reabsorpsi dari air. Nah, itu jaringan target nanti ada kidney atau ginjal ya, hormonnya itu ADH, anti diuretik hormon. Anti itu kan artinya istilahnya berlawanan ya, diuretik kencing. Jadi istilahnya hormon yang bikin kencing itu sedikit tapi lebih banyak air yang ditarik masuk ke vaskular kembali ya. Makanya di sini reabsorpsi air ya. Itu di ginjal. Lalu ada yang namanya resorption dari tulang ya. Itu tentu jaringan targetnya ya tulang. Contohnya hormon paratiroid hormon yang berkaitan nanti dengan kalsium ya, paratiroid hormon tersebut. Oke. Nah, lalu ada kalsium sebagai second messenger ya. Kalsium itu juga penting sebagai second messenger, sama nanti dengan CGMP ini juga berperan penting dalam apa namanya second messenger ya. Yang mana dia akan membuat pengaturan atau pembawaan dari si hormon tersebut akan lebih maksimal. Oke. Nah, ini gambar saja ya. Nah, ini teman-teman harus tahu ya bahwa beberapa hormon itu dia ada reseptor intraselular, ada yang reseptornya itu bagian yang membran sel ya. Yang mana membran sel pasti dia lipofilik ya, karena dia terdiri dari fosfolipid ya, bilayer. Oke. Nah, ini merupakan kelenjar endokrin ya yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada master gland. Master gland itu kalau kita bilang kelenjar presiden ya, presiden kelenjar. Jadi banyak nih hormon endokrin yang ada di tubuh kita yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Ada yang namanya master gland-nya. Yaitu siapa master gland ini? Itulah yang kita sebut dengan ada yang bilang dia pituitari ya, cuman kalau dari HPA axis kita menyebut yang untuk gland masternya ini adalah atau master glandnya itu adalah hipotalamus ya. Oke, yang mana nama aja master gland ya, berarti dia merupakan ketuanya. Jadi dia hormon yang dihasilkan oleh master gland ini akan masuk ke aliran darah lalu menuju organ yang akan menggertak dari organ lain tersebut, yaitu pasti organ lain itu ya kelenjar endokrin juga gitu. Sebagai contoh misalkan ada yang namanya
TSH tadi ya, thyroid stimulating hormone misalkan. Nah, itu kan TSH stimulating, menggertak artinya kan, stimulasi. Nah, jadi dia akan merangsang tiroid biar ngehasilin T3 dan T4, tiroksin dan triiodothyronin gitu. Nah, lalu tadi master gland menggertak ya, sedangkan target gland yang digertak ya, yang dirangsang gitu. Nah, maka urutannya akan seperti itu ya. Nah, jadi nanti dari master gland itu dia akan merangsang pituitari, pituitari menghasilin TSH, TSH merangsang tiroid, tiroid ngeluarin hormon T3 dan T4 yaitu tiroksin dan triiodothyronin ya. Nah, ini ya, ini master gland yang sudah disebutkan tadi yaitu hipotalamus ya. Yang mana ciri khas dari hormon-hormon hipotalamus ini pasti dalam penamaannya ada istilah-istilah stimulating kalau enggak inhibiting ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Sorry, ada releasing dan inhibiting, bukan stimulating ya. Releasing. Nah, contoh TRH. TRH itu thyroid ya, releasing hormone. Yang mana dia TRH ini dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, apa fungsi dari thyroid releasing hormone ini? Merangsang hipofisis. Apa yang dirangsang dari hipofisis? Agar ngeluarin TSH. TSH itu thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone yang dihasilkan hipofisis, apa fungsinya? Menggertak atau merangsang tiroid agar menghasilin T3 dan T4 kayak gitu ya. Nah, atau contoh lain, gonadotropin releasing hormone, GnRH. Nah, GnRH ini apa fungsinya? Menggertak hipofisis. Untuk apa? Ngeluarin yang namanya hormon LH dan FSH. Nah, apa fungsi dari hormon LH dan FSH? Dia akan menuju ke ovarium mereka berdua nanti. Akan kalau dia FSH fungsinya ya untuk biar ovarium itu pertumbuhan folikelnya maksimal. Lalu ada LH. LH itu luteinizing hormone ya. Untuk dia merangsang nanti salah satunya proses ovulasi ya. Nah, banyak nanti hormon-hormon yang berkaitan ya. Sebagai contoh misalkan ada corticotropin releasing hormone. Nah, corticotropin releasing hormone itu akan merangsang hipofisis agar ngeluarin apa? ACTH ya. ACTH itu yang nanti akan merangsang bagian dari glandula adrenal agar menghasilkan hormon-hormon di glandula adrenal tadi ya. Banyak tuh hormonnya ya. Nah, salah satunya kortisol ya, nanti ada androgen ya, ada mineralokortikoid dan apa namanya? Glukokortikoid gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi maka kita harus paham HPA aksis, hipofisis pituitary axis ya. Jadi aksis itu istilahnya hierarkinya ya masing-masing. Oke. Nah, ini hipotalamus seperti yang sudah disampaikan tadi ya, sebagai contoh misalkan udah dijelaskan tadi ada misalkan ini ya. Nah, ada tirotropin releasing hormone atau thyroid releasing hormone. Yang mana TRH ini ya dia akan merangsang pituitari ya untuk ngehasilin TSH. TSH ini kemana organ targetnya? Tiroid. Agar apa? Ngeluarin T3 dan T4 ya. Jadi seperti itu. Jadi aksesnya seperti itu ya urutannya. Oke. Nah, ini ya. Ini banyak ya. Jadi hipotalamus, TRH ya, TRH dia akan merangsang pituitari ya. Itu mengeluarkan TSH ya. Kalau dia CRH, kortikotropin, nah, itu akan merangsang pituitari menghasilin ACTH. Ini organ targetnya kemana? Ini tiroid sesuai dengan namanya, tirotropin ya. Kalau ACTH ini ke kortiko ya, kortiko itu nanti ke korteks bagian dari glandula adrenal ya. Lalu ada gonado ya, GnRH. Gonado itu kan gonad, gonad ini kelamin. Nah, dia akan merangsang pituitari ya, pituitari anterior menghasilkan FSH dan LH. Nah, nanti dia menuju ke ovarium organ targetnya. Kayak gitu terus ya, sampai nanti hormon-hormon yang lain juga ya. Nah, ini prolaktin. Prolaktin itu kan glandula memain nanti targetnya ya, ke kelenjar susu ya, untuk proses laktasi ya. Nah, lalu ada yang namanya itu glandula pituitari ya. Nah, glandula pituitari ini dia ada yang lobus anterior, ada yang posterior. Nah, lobus anterior kita sebut dengan adenohipofisis ya. Itu yang paling banyak menghasilkan hormon. Beda dengan glandula yang bagian lobus posterior itu namanya neurohipofisis. Nah, cara mudah ngingatnya, ingat aja yang belakang karena cuma dua.
Yang belakang atau bagian lobus posterior atau neurohipofisis itu cuma ada 2 hormon. Ada hormon oksitosin sama hormon ADH atau antidiuretik hormon atau nama lainnya vasopresin ya. Berarti sisanya itu merupakan lobus anterior ya. Nanti ada FSH, LH ya, ada mamotropin ya, ada hormon growth hormone ya, ada thyroid stimulating hormone atau TSH, ada yang namanya ACTH. Nah, itu semuanya di depan ya. Sedangkan kalau yang lobus posterior tadi cuma 2 aja ya, yang kita sebut dengan bagian dari hormon ADH, antidiuretik hormon, dan satu lagi itu ada hormon oksitosin ya. Oksitosin ini fungsinya salah satunya untuk kontraksi uterus ya. Kalau ADH narik air ya, supaya tidak terjadi kencing banyak ya, dia narik air masuk ke vaskular kembali ya. Yang mana itu salah satu mekanisme untuk meningkatkan tekanan darah ya. Kalau dia tekanan darahnya turun, oke? Nah, ini ya, yang sudah disebutkan tadi ya, lobus posterior itu ada oksitosin dan ADH. Nama lain dari ADH adalah vasopresin ya. Sedangkan kalau lobus anterior salah satunya ini FSH dan LH ya. Kalau LH itu fungsinya ya untuk proses ovulasi. Kalau pada wanita, pada pria itu juga ada hormon LH pada pria ya. Dia akan menstimulasi sel Leydig ya agar menghasilkan hormon testosteron. Karena yang menghasilkan testosteron kan sel Leydig ya. Nah, sedangkan FSH itu menstimulasi pertumbuhan dari folikel ovarium ya. Apa tujuannya? Biar estrogen meningkat ya. Sedangkan kalau FSH pada pria itu berperan dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Nah, sedangkan ini ada mamotropin ya atau prolaktin. Yang mana prolaktin ini nanti dia menuju ke glandula mamae atau kelenjar susu ya. Apa fungsi dari prolaktin? Merangsang dan mempertahankan sekresi air ASI atau air susu ibu ya. Nah, yang mana dia juga akan merangsang ya, prolaktin ini akan merangsang korpus luteum juga biar menghasilkan hormon progesteron ya. Nah, lalu ada STH, somato tubuh ya, atau disebut juga dengan growth hormone ya. Nah, sesuai dengan namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Berarti dia fungsinya mendorong pertumbuhan seluruh tubuh ya, terutama epifisis tulang. Epifisis tulang itu kan kalau pada anak-anak epifisisnya belum nyatu, jadi bisa dirangsang tuh epifisis tulangnya itu meningkat sehingga panjang tulangnya itu akan makin panjang ya, sehingga tingginya akan bertambah ya. Nah, karena fungsi kan untuk pertumbuhan, growth hormone ya. Lalu ada yang namanya TSH, thyroid stimulating hormone. Dari namanya udah jelas, thyroid stimulating hormone. Berarti hormon yang menstimulasi atau merangsang dari glandula tiroid. Untuk apa? Untuk menghasilin hormon tiroxin dan triiodothyronin ya. Nah, lalu ada ACTH ya. ACTH itu adenocorticotropin hormon ya. Nah, yang mana dihasilkan oleh pituitari yang lobus anterior juga. Yang mana ACTH ini akan merangsang korteks adrenal ya. Yang mana korteks adrenal itu fungsinya menghasilkan 2 hormon. Ada hormon mineralokortikoid, ada yang glukokortikoid ya. Nah, sedangkan ini tadi lobus posterior ya. Ada oksitosin ya, salah satu fungsinya untuk kontraksi dari uterus dan juga proses pengeluaran ya dari air ASI ya. Kalau prolaktin tadi untuk sekresinya, kalau oksitosin ini untuk pompanya atau pengeluaran dari air susu tersebut ya. Sedangkan kalau ADH antidiuretik ya. Jadi dia sifatnya akan menarik air ya supaya volume di darah itu akan stabil ya, meningkat. Oke. Nah, lalu ada target kelenjar target ya. Kelenjar target itu ya ini salah satunya ada glandula tiroid ya. Yang mana glandula tiroid itu ada lobus kanan ya, ada lobus kiri. Yang mana di tengah-tengahnya itu dihubungkan oleh yang namanya isthmus ya. Yang ini isthmus. Yang mana mereka berdua ini akan menghasilkan ya hormon yang kita sebut dengan T4, itu kita sebut dengan tiroxin, lalu ada T3, triiodothyronin ya. Yang mana dia thyroid gland ini atau glandula thyroid ini fungsinya untuk mengatur ya dari metabolisme tubuh ya. Lalu ada glandula paratiroid. Glandula paratiroid itu ada 4 biji. Dia beradanya tepat di belakang dari glandula tiroid ya. Yang mana dia menghasilkan
hormon atau paratiroid hormon PTH ya, yang mana dia bekerja terhadap ginjal dan tulang. Fungsinya untuk mobilisator kalsium dari tulang ke darah ya. Nah, jadi dari tulang ke darah itu yang membawa kalsium itu adalah glandula paratiroid ini, hormonnya ya, hormon dari glandula paratiroid tersebut gitu ya. Nah, ini ya, ini merupakan fungsi dari hormon paratiroid. Tadi udah dijelaskan dia bawa kalsium dari tulang ke darah. Kalau misalkan pada kondisi dia kalsiumnya itu terlalu rendah ya. Nah, apa yang gangguan yang berkaitan dengan hormon paratiroid? Kalau misalkan hormon paratiroidnya ini terlalu berlebihan gitu kan, nah, maka otomatis terjadi yang namanya osteotis fibrosa kistika ya, yang mana tulang itu akan lebih mudah patah. Beda dengan kalau dia hipoparatiroid. Kalau hipoparatiroid itu dia khas banget tuh terjadi yang namanya hipokalsemia. Dia akan terjadi tetani, kejang-kejang. Ada ciri khasnya yang kita sebut dengan ada yang namanya tuh carpopedal spasm ya. Jadi ketika kita mengecek tekanan darah pasien itu kan ditekan lengannya. Nah, itu tiba-tiba jari-jarinya menguncup ya. Ya, lalu ada itu kita sebut Rosu sign ya. Lalu ada yang namanya Choftek sign. Jadi pas kita lakukan rangsangan pada wajah itu tiba-tiba refleksnya muncul ya. Itu ciri khas dari hipoparatiroid ya, karena hipoparatiroid udah pasti hipokalsemia ya. Nah, lalu ada glandula pankreas. Glandula pankreas ya dia menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kalau dia kondisinya gula darah terlalu tinggi, maka yang dihasilin hormon insulin untuk biar menstabilkan gula darah. Tapi kalau dia gula darahnya terlalu rendah, hipoglikemi, maka glukagon yang dikeluarin biar menaikkan gula darah ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini glandula adrenal. Glandula adrenal itu ada korteks, ada medula. Kalau dia korteks itu menghasilkan hormon mineralokortikoid, contohnya itu adalah aldosteron. Lalu ada glukokortikoid, contohnya kortisol dan kortikosteron ya. Nah, sedangkan kalau di medula itu ada epinefrin dan norepinefrin ya. Yang mana epinefrin dan norepinefrin ini biasanya disekresikan dalam keadaan stres ya. Nah, atau dalam keadaan marah contohnya ya. Makanya kalau orang marah itu epinefrin meningkat, salah satunya epinefrin itu merangsang simpatis, tekanan darah naik, nadi juga akan naik ya. Jadi seperti itu. Lalu ada pineal gland atau glandula pineal ya. Nah, teman-teman udah pasti udah tahu ya secara anatomi glandula pineal itu di epitalamus dia ya. Lokasinya tepat di atas dari kolikulus. Oke. Nah, yang mana glandula pineal ini dia menghasilkan hormon melatonin dan serotonin. Kalau melatonin itu diproduksinya tinggi saat intensitas cahayanya rendah. Maksudnya apa? Yang mana melatonin ini fungsinya untuk mengatur irama sirkadian ya, dan dia mengatur untuk tidur kita. Makanya nanti hormon melatonin ini meningkat itu pada kondisi intensitas cahaya rendah, yaitu pada malam hari atau pada kondisi yang gelap. Makanya pada kondisi yang gelap hormon melatonin itu akan meningkat juga diproduksi. Makanya dianjurkan kalau kita tidur biar hormon melatoninnya meningkat, tidur kita lebih nyenyak, maka tidurlah dalam keadaan lampu dimatikan gitu kan. Nah, walaupun pada beberapa orang itu nggak semua nyaman kalau dia tidur tapi lampu dimatikan. Itu tergantung masing-masing ya. Cuman secara mekanisme biokimia dan fisiologinya seperti itu. Jadi hormon melatonin ini banyak ketika intensitas cahaya rendah. Beda dengan hormon serotonin. Hormon serotonin ini yang bikin kita bangun. Makanya nanti akan diproduksinya tinggi pada intensitas cahaya yang tinggi, yaitu pada kondisi yang terang gitu. Makanya pada kondisi yang terang tidur kurang nyenyak, karena yang paling banyak dihasilkan serotonin bukan melatonin. Makanya serotonin ini meningkat kapan? Pagi hari, karena pagi hari orang bangun gitu ya. Oke. Nah, lalu ada testis. Testis ya dia menghasilkan hormon testosteron ya. Yang mana yang hasilnya seledik namanya ya, menghasilkan testosteron. Testosteron itu yang berperan penting dalam pertama dia merangsang spermatogenesis ya, merangsang pembentukan sperma. Lalu yang kedua dia yang akan menstimulasi munculnya seks kelamin sekunder, kumis, jakun, bla 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 ya. Jadi itu yang merangsang adalah hormon
testosteron ya. Kalau misalkan hormon testosteronnya rendah, yang paling banyak malahan hormon estrogen progesteronnya. Jadi prinsipnya semua wanita dan semua pria punya hormon yang sama gitu ya. Cuman bedanya pada pria testosteronnya lebih dominan. Makanya nanti seks sekundernya ciri khasnya ya seks sekunder pria. Beda dengan wanita, estrogen progesteronnya lebih tinggi. Sehingga dia ya ciri khas seks sekundernya ya ciri khas wanita. Ada kondisi kadang karena dia perempuan tapi testosteronnya lebih tinggi, maka dia kumisan gitu. Wanita tersebut ada kumis tipisnya, itu karena testosteronnya lebih tinggi ya dibandingkan hormon kewanitaannya gitu ya. Oke. Sedangkan ovarium itu dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, ini merupakan hormon-hormon yang dia itu istilahnya merangsang ya berbagai organ targetnya. Banyaklah pokoknya ya. Jadi kalau somatotropin atau growth hormon ini tadi merangsang terutama epifisis tulang ya. Kalau tiroksin itu dia akan merangsang dalam proses metabolisme tubuh ya. Makanya nanti kalau orang-orang hipertiroid, nah itu biasanya metabolisme tubuhnya meningkat ya. Jadi dia akan berdebar-debar ya, keringat dingin gitu. Nah, itu ciri khas dari hiperparatiroid ya. Oke. Nah, ini yang paling penting dalam hormon tersebut ya. Jadi hormon itu pasti ada excitatorinya, ada releasingnya, ada yang inhibiting, menghambat ya. Nah, yang mana nanti ada berhubungan dengan proses kompensasi atau feedback dari tubuh ya, umpan balik. Yang mana itulah yang menjadi cikal bakal supaya tubuh kita itu ya teratur ya, homeostasis stabil, jadi enggak kacau ya. Karena ada proses yang saling berkeseimbangan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk endokrin lanjutan ya. Jadi endokrin lanjutan ini nggak jauh beda dengan endokrin yang pertama tadi. Teman-teman harus memahami ya bahwa glandula ya endokrin itu dia ada HPA aksis ya, ada hipotalamus hipofisis aksis atau hipotalamus pituitari aksis ya. Yang mana nanti hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus masuk ke aliran darah menuju ke pituitari atau hipofisis ya. Yang mana hipofisis itu ada yang anterior, adenohipofisis, ada yang posterior, neurohipofisis. Hormon yang dihasilkan juga beda-beda ya. Nah, yang mana nanti hormon yang dihasilkan oleh glandula hipofisis ini akan merangsang lagi organ atau glandula targetnya gitu ya. Nah, ini merupakan hormon hipotalamus yang disimpannya di hipofisis posterior ya. Tadi udah disampaikan ya bahwa hipofisis itu ada lobus anterior, ada lobus posterior. Yang menyimpan yang di lobus posterior ada oksitosin dan ADH ya. ADH itu antidiuretik hormon atau disebut dengan vasopressin ya. Nah, ini oksitosin. Oksitosin itu dia polipeptida siklik ya. Dia ada 8 asam amino tuh di dalam hormon oksitosin ini ya. Yang mana oksitosin itu ya, dia fungsinya untuk menyebabkan kontraksi pada otot polus uterus. Sehingga otot polus uterus itu ya berkontraksi, sehingga terjadi kontraksi uterus. Makanya oksitosin ini bisa kita bilang uterotonik ya. Jadi dia yang merangsang terjadinya kontraksi atau tonus pada uterus ya atau pada rahim. Nah, sedangkan kalau pada mamai dia berperan penting juga oksitosin ya. Dia merangsang pengeluaran ASI. Kalau prolaktin tadi dia merangsang untuk memproduksi ASI, kalau oksitosin dalam proses pengeluarannya ya. Sehingga dia akan meningkatkan aliran ASI ya ke ductus alveolaris ya, dari ductusnya itu menuju ke papilanya ya. Jadi itu bedanya antara prolaktin dan oksitosin. Kalau prolaktin hormon tadi untuk merangsang sekresinya atau produksinya ya, sedangkan kalau oksitosin pengeluarannya ya. Nah, itu beda. Oke. Gimana? Oksitosin tadi dia polipeptida siklik, nggak ada amino ya. Yang mana mekanisme kerja dari vasopressin ini, dia akan berikatannya dengan jaringan di ginjal. Karena kan ADH ini berkaitan dengan ginjal ya. Nah, karena dia aksi ya dari pembentukan CAMP, yang mana itu yang nanti menyebabkan ya proses pengambilan kembali ya plasma atau air itu menuju ke dalam
plasma darah ya, sehingga volume darah itu akan tetap stabil ya. Makanya nanti kalau misalkan nih ada kita minum ya, minum banyak misalkan, itu kan plasma encer jadinya. Kenapa ya? Karena cairan lebih banyak dibandingkan sel-sel darah yang ada di pembuluh darah kita gitu ya. Otomatis tubuh kita merespon, wah ini terlalu encer nih plasmanya gitu ya. Jadi cairan di pembuluh darah nih banyak kali gitu. Maka hipofisis posterior itu akan menurunkan sekresi ADH. Kenapa ya? Supaya biar kalau dia ADH-nya ditingkatkan ya makin banyak lah cairan di plasmanya, semakin encer. Sedangkan posisinya sekarang dia lagi encer gitu. Maka dituruninlah sekresi vasopresin sehingga volume urin akan meningkat karena lebih banyak yang dibuang lewat urin biar plasma tadi nggak terlalu kebanyakan air ya dibandingkan yang diserap kembali gitu. Oke. Nah, yang mana ADH ini berkaitan juga nanti dengan pengaturan volume atau osmolaritas darah atau nanti ada berhubungan juga dengan pengaturan tekanan darah ya. Oke. Nah, ini contoh obat atau keadaan yang mempengaruhi sekresi vasopresin ya. Sebagai contoh misalkan alkohol ya. Alkohol itu dia menurunkan sekresi ADH. Kalau dia sekresi ADH-nya diturunkan ya kembali lagi di proses yang sudah dijelaskan tadi, urinnya akan meningkat karena ADH-nya sedikit yang disekresikan ya. Nah, atau misalkan stres pasca operasi atau obat anestesi lah misalkan. Nah, maka dia akan meningkatkan sekresi vasopresin. Kalau dia tingkatkan sekresinya, maka otomatis volume air yang masuk ke dalam pembuluh darah lebih banyak daripada yang dikeluarkan lewat urin, sehingga urinnya sedikit atau dalam kondisi medis kita sebut dengan oliguria ya. Oliguria itu urinnya sedikit ya. Nah, ini merupakan hormon hipotalamus ya yang mempengaruhi fungsi hipofisis anterior. Intinya tadi udah dijelasin ya bahwa hipotalamus itu ngehasilin hormon-hormon releasing kalau enggak inhibiting ya. Pasti ada releasing, pasti ada inhibiting karena dia harus bekerja berkeseimbangan ya. Tadi udah dijelaskan sebagai contoh TRH. TRH itu thyroid releasing hormone. Nah, itu dihasilkan oleh hipotalamus. Nanti TRH ini masuk aliran darah, menujulah dia ke hipofisis yang lobus anterior. Dia rangsang tuh hipofisisnya ngeluarin apa? TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone itu masuk lagi ke aliran darah, menuju ke organ targetnya, yaitu di thyroid. Biar thyroid itu menghasilin T3 dan T4 gitu. Nah, atau GnRH. GnRH itu gonadotropin releasing hormone. Berarti hormon yang merilis gonadotropin. Gonadotropin ini yang merangsang nanti pengeluaran gonad ya. Gonad itu hormon-hormon yang berkaitan dengan kelamin ya. Nah, dia menuju kemana? Dia akan menuju ke adenohipofisis tadi, hipofisis bagian anterior. Agar ngeluarin apa? Nah, agar ngeluarin FSH dan LH. Nah, mereka berdua ini yang nanti menuju ke ovarium ya. Ada yang mengatur folikel, ada yang mengatur ovulasi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau hipotalamus itu pasti hormonnya kalau nggak releasing, inhibiting ya. Kalau hipofisis tadi dibagi dua, ada anterior, ada yang posterior. Nah, supaya mudah ngingat, yang posterior aja yang diingat. Ada ADH tadi ya, antidiuretik hormon, sama satu lagi itu ada oksitosin. Nah, sisanya itu pasti udah di depan ya, pasti sisi depan hipofisis semua ya. Nah, ini TRH yang udah dijelasin tadi ya, pada intinya TSH ini dia merangsang dari pituitari anterior ya agar ngeluarin TSH. TSH itu yang menuju ke tiroid ngehasilin T3 dan T4 ya. Oke. Nah, yang mana pelepasan dari TSH ini juga akan dihambat oleh somatostatin. Oke. Nah, sedangkan CRH, corticotropin releasing hormone ya. Nah, corticotropin releasing hormone berarti kan dia merangsang adenohipofisis biar ngeluarin ACTH. ACTH itu adrenocorticotropin hormon ya. Yang mana ACTH ini yang akan merangsang glandula suprarenal atau glandula adrenal terutama bagian korteksnya ya untuk menghasilin hormon yang kita sebut dengan mineralocorticoid dan glucocorticoid ya. Jadi seperti itu. Nah, ini GnRH, gonadotropin ya, releasing. Pasti punya hipotalamus ya. Kalau gonadotropin berarti dia menuju ke adenohipofisis, merangsang biar ngeluarin hormon gonad. Apa aja? Ada LH dan FSH ya. Yang mana nanti LH dan FSH dia akan menuju ke ovarium ya untuk proses
pengaturan baik dari folikel maupun dalam pengaturan ovulasi ya. Oke. Nah, ini ya, ini hormon-hormon yang sudah disebutkan tadi ya, banyak ya, ada growth hormone atau somatotropin, prolaktin ya, dan sudah disebutkan tadi semua ya. Nah, contoh lain ada MSH. MSH itu melanocyte stimulating hormone ya. Apa berarti fungsi dari MSH? Berarti merangsang kulit, ya kan? Melanosit itu kan melanosit. Melanosit itu sel pigmen kulit kan, melanin gitu kan. Nah, berarti hormon stimulating melanosit ini apa? Dia akan menuju ke kulit, merangsanglah melanocyte ya atau sel kulit ngehasilin yang namanya melanin ya. Nah, untuk supaya kulitnya akan lebih gelap ya. Karena biasanya kulit yang gelap itu kulit yang lebih tahan istilahnya ya dari radiasi, UV dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini prolaktin. Nah, beda tadi dengan oksitosin ya. Kalau dia prolaktin ini merangsang produksinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau oksitosin merangsang pengeluarannya. Oke. Tentu prolaktin karena dia berkaitan dengan ASI ya, organ targetnya adalah jaringan glandula mamae atau kelenjar air susu atau air ASI ya. Oke. Nah, ini udah ya. Kurang lebih kesimpulannya sama ya. ACTH adrenocorticotropin releasing hormone ya, berarti dia merangsang glandula adrenal biar mengeluarin yang namanya hormon terutama di bagian korteks ya, ada yang namanya itu hormon glukokortikoid dan mineralokortikoid ya. Nah, kalau misalkan nih ACTH-nya ini meningkat ya, berlebih dia. Nah, maka kalau ACTH-nya meningkat, itulah pentingnya kita memahami aksis tadi ya. Jadi misalkan ini kalau dia ACTH itu kan dari hipofisis ya. Asal muasalnya dari hipofisis. Hipofisis. Lalu dia di organ target. Nah, ini target. Nah, jadi kalau ini kan ACTH yang dihasilin. Kalau ACTH-nya meningkat gitu kan? Ya kan? ACTH-nya meningkat, pasti organ targetnya meningkat. Ya kan? Karena masalahnya udah dari atas. Nah, makanya kalau ACTH-nya meningkat, itu biasanya penyebabnya karena produksi ektopik, biasanya karena tumor. Nah, itu yang kita sebut dengan sindroma Cushing ya atau sindrom Cushing ya. Dia ciri khas itu ada moon phase dan lain-lain ya. Nanti teman-teman belajar di blok endokrin. Tapi kalau di organ targetnya ini kan ACTH ada mineralokortikoid, ada glukokortikoid. Nah, hormon ini aja yang meningkat sedangkan TSH-nya masih normal. Berarti kan di sini nggak ada masalah. Ternyata masalahnya memang di terminalnya, di organ targetnya itu sendiri. Bisa jadi glandula glandula adrenalnya itu ada rusak misalkan ya. Atau misalkan pasca operasi keangkat ya karena dia mirip kayak lemak. Jadi pas operasi keangkat sehingga hilang gitu kan. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Nah, disitulah kita memahami penyakit endokrin ini kata kuncinya tadi di HPA aksisnya itu. Maka harus memahami hierarki mereka masing-masing ya. Siapa yang mempengaruhi siapa, ini mempengaruhi ini mempengaruhi itu misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Oke. Nah, lalu ada namanya FSH ya. FSH tadi follicle stimulating hormone. Laki-laki, perempuan pasti ada dia ya. Nah, bedanya apa ya? Kalau dia pada FSH pada laki-laki, dia akan merangsang ya untuk istilahnya pertumbuhan dari saluran seminalis ya, dan juga berperan penting juga dalam proses spermatogenesis atau pembentukan dari sperma ya. Sedangkan pada wanita fungsinya ya follicle stimulating hormone, berarti stimulating follicle ya, dia menstimulasi pertumbuhan dari follicle ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu pada laki-laki, FSH ini dia akan merangsang sel Sertoli di tubulus seminiferus itu akan memproduksi yang namanya ABP atau yang kita sebut dengan androgen binding protein atau protein yang mengikat dari androgen ya atau istilahnya kelamin ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada LH. LH juga ada pada laki-laki ya. Yang mana dia LH ini kalau pada perempuan ya sesuai dengan namanya, dia akan merangsang ya proses yang kita sebut dengan ovulasi ya. Itu LH pada perempuan. Tapi pada laki-laki dia akan merangsang sel Leydig untuk menghasilin yang namanya sel bukan sel ya, hormon testosteron ya.
Yang mana hormon testosteron ini yang akan merangsang proses spermatogenesis atau nanti dia akan menghasilkan merangsang yang namanya seks sekunder pada pria gitu ya. Nah, ini TSH, thyroid stimulating hormone ya, karena dia akan berikatan ya, stimulating. Dia akan berikatan reseptor di sel tiroid ya. Fungsinya apa? Untuk merangsang agar tiroid itu menghasilkan hormon T3 dan T4. Nah, ini teman-teman harus tahu juga ya. Jadi misalnya gini, misalkan hasil dari labnya TSH-nya normal, tapi kok T3, T4-nya meningkat. Berarti masalahnya cuma di glandula tiroidnya. Bisa jadi glandula tiroid ini misalkan ada tumor tiroid gitu misalkan. Atau apa misalkan lagi yang bisa mempengaruhi tiroid misalkan karena radiasi misalkan khusus di tiroidnya aja. Nah, tapi kalau misalkan TSH-nya meningkat, pasti T3, T4-nya meningkat. Tapi masalahnya aja tentang itu ya, yang namanya HPA tadi ya. HPA axis atau hypothalamus pituitary axis. Kalau ini MSH dia melanocyte ya. Jadi hormon yang merangsang melanin ya. Sel melanin atau sel melanocyte gitu ya, menghasilkan melanin. Melanin tadi udah disebutkan, dia pigmen kulit ya. Semakin tinggi melanin, maka semakin gelap kulit kita gitu ya. Nah, ini hormon utama yang mengatur metabolisme bahan bakar. Pertama ada hormon anabolik, ada insulin. Ini fungsinya kalau misalkan terlalu tinggi gula darah, dia yang akan merespon ya untuk menurunkan gula darah. Nah, sedangkan kalau hormon counter-regulatory atau hormon yang berlawanan, jadi ini insulin, glukagon berlawanan. Jadi kalau insulin bekerjanya pada kondisi hiperglikemi, pada kondisi gula darah tinggi, biar dia turunin ke normal. Beda dengan glukagon. Glukagon bekerja ketika kondisi gula darah itu rendah, sehingga dia naikin ke atas ke normal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang hiperglikemi, maka dikasih insulin kan. Tapi kalau orang hipoglikemi dikasih gula, kalau enggak dikasih glukagon kalau kondisinya berat gitu. Nah, nanti ada hormon epinefrin, norepinefrin ya. Nah, ini berkaitan nanti dengan stres ya. Nanti mereka ini akan merangsang ya. Tekanan darah akan naik, nadi atau heart rate akan naik gitu ya. Nanti ada yang namanya growth factor ya, growth hormone, ada tiroid, ada somatostatin tadi ya. Ini somatostatin ini kan menghambat TSH juga tadi ya. Lalu dia ada kortisol gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman harus memahami mana yang hormon anabolik, mana yang hormon counter regulatory atau istilahnya regulasi counter berlawanan ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini hormon insulin ya. Insulin hormon ya pasti dari protein pastinya ya. Yang mana mekanisme regulasi dari sekresi insulin ini itu ketika terjadi peningkatan gula darah, ya otomatis ya sekresi insulin meningkat. Karena kan tadi udah dijelasin hiperglikemi pasti yang bekerja adalah insulin ya. Nah, apa pengaruh hormonal kalau misalkan terjadi nih peningkatan TSH, gastrin, CCK ya atau ACTH itu yang akan menyebabkan sekresi insulin itu akan berkurang. Maka pada kondisi-kondisi tertentu teman-teman akan lihat ya, oh ini kalau misalkan apa yang bisa mempengaruhi sekresi insulin ini kok turun ya. Bisa jadi ada hormon lain yang meningkat ya. Nah, contoh misalkan dalam mekanisme obat-obatan misalkan ada namanya golongan sulfonilurea. Nah, itu obat apa? Sulfonilurea itu merupakan obat diabetes. Contohnya apa obat sulfonilurea ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan cari itu obat diabetes yang namanya sulfonilurea ya. Nah, obat ini dia akan meningkatkan sekresi insulin karena dia obat anti diabetes kan. Pada pasien hiperglikemi kan, maka dia akan meningkatkan sekresi insulin. Ketika sekresi insulin itu meningkat, maka gula darahnya akan berusaha untuk diturunkan kayak gitu ya. Cuman masalahnya insulin ini ya itu dia tidak bisa bekerja kalau elektrolit tubuh ya itu tidak bagus. Makanya jangan heran nanti ada orang
diabetes, hiperglikemi misalkan, dia dikasih insulin tapi nggak ada efek sama sekali. Oh ternyata dia sebelumnya ada muntah, ada diare, sehingga cairannya kurang, elektrolitnya juga terganggu. Maka kita harus koreksi dulu elektrolitnya itu supaya insulinnya bisa bekerja. Karena prinsipnya insulin itu ya, itu dia ada protein carrier-nya juga yang membantu ya. Makanya nanti di sini dibilang pengaruh peningkatan ion kalsium juga dapat meningkatkan sekresi insulin terutama di otot ya. Jadi jangan lupa tuh itu merupakan aspek klinis ya. Jadi kalau ada orang hiperglikemi dikasih insulin tapi dia nggak ada efek, pikirkan dulu ini apakah ada masalah pada elektrolitnya. Kalau ada, coba cek dulu. Kalau ada ya dikoreksi gitu. Baru dikasih insulin. Nah, pasti setelah udah dikoreksi elektrolitnya ketika dikasih insulin, pasti akan berefek bagus kayak gitu ya. Oke, nah itu insulin ya. Nah ini lanjut ke hormon glukagon ya. Kalau glukagon itu berlawanan lah dengan insulin ya. Karena dia kalau hormon glukagon yang meningkat itu proses glikogenolisis ya. Jadi glikogen itu akan dilisis ya. Nah, sehingga dia akan berubah menjadi glukosa kembali ya. Nah, yang mana glukagon ini fungsinya menaikkan gula darah ya. Nah, sehingga gula darah atau gula di dalam darah itu akan meningkat pada kondisi hipoglikemi ya. Makanya glukagon ini sebagai kompensasi ya. Jadi kalau ada orang hipoglikemi, glukagon disekresikan ya hormonnya sehingga dia akan meningkatkan gula darah ke normal ya. Kalau insulin tadi menurunkan gula darah, kalau glukagon menaikkan gula darah kemana? Ke normal ya, ke batas normal. Oke. Nah, kalau ini hormon yang menjaga keseimbangan natrium dan air ya. Sebagai contoh tadi ADH ya. ADH itu antidiuretik hormon, jaringan yang dia pengaruhi ginjal. Makanya kalau misalkan orang dengan osmolaritas darahnya misalkan tinggi misalkan, osmolaritas itu berarti konsentrasinya tinggi, berarti kan cairannya lebih sedikit ya dibandingkan zat padatnya sehingga dia istilahnya viskositas atau kekentalannya tinggi. Jadi darahnya kental, otomatis kan tubuh merespon dengan menaikkan ADH. Dia sekresikan ADH. Biar apa? Biar urin itu sedikit dikeluarin tapi cairannya banyak yang dimasukkan ke vaskular atau ke pembuluh darah sehingga darah yang kental tadi jadi encer kembali. Nah, gitu ya. Nah, lalu ada aldosteron. Aldosteron itu dia akan menarik kembali dari natrium. Natrium itu sifatnya menarik air. Jadi aldosteron narik natrium, natrium narik air. Sehingga air yang ditarik kembali masuk ke dalam vaskular atau ke dalam pembuluh darah. Makanya nanti teman-teman harus pahami juga ada yang namanya RAAS system atau renin angiotensin aldosteron system. Berarti kan proses pengaturan tekanan darah itu melibatkan aldosteron juga ya. Nah, sedangkan kalau ANP itu kebalikan dari aldosteron. Oke, kalau dia aldosteron itu meningkatkan penarikan atau reabsorpsi dari natrium, sedangkan kalau ANP kebalikannya lebih banyak dia keluarin natrium daripada yang diserap ya. Sehingga kalau natriumnya lebih banyak yang dikeluarin, ya air ngikut, lebih banyak juga yang keluar, akhirnya urinnya meningkat gitu ya. Itu ANP. Jadi kalau aldosteron narik natrium, ANP yang buang natrium ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Lalu ada angiotensin 2 dan angiotensin 3. Ini berperan penting nanti ya, teman-teman bisa baca terkait fisiologi pengaturan tekanan darah. Ada yang namanya RAAS system ya, salah satunya melibatkan renin yang dihasilkan oleh ginjal juga. Renin itu dihasilkan oleh ginjal, ya betul. Ya, renin yang dihasilkan oleh ginjal, lalu renin angiotensin ya, lalu aldosteron yang dihasilkan oleh glandula suprarenal atau glandula adrenal. Sistemnya jadi renin angiotensin aldosteron sistemnya RAAS sistem. Oke. Itu penting dalam pengaturan tekanan darah ya. Nah, kalau ini yang mengatur kadar mineral ya, ada tiroid, ada paratiroid. Mineral di sini ya ada yang tadi kalsium salah satunya. Ya, karena tiroid itu dia nggak cuma menghasilin T3 dan T4, nggak cuma menghasilin hormon T3 dan T4. Dia menghasilkan hormon juga yang kita sebut dengan kalsitonin ya. Paratiroid tadi menghasilkan parat hormon ya atau paratiroid hormon. Yang mana mereka berdua tadi, kalsitonin dan paratiroid hormon itu berperan penting dalam pengaturan kadar mineral terutama kalsium ya. Kalau kalsitonin itu narik kalsium yang ada di darah menuju ke tulang, kalau paratiroid hormon kebalikannya ya, narik yang dari darah ke
yang menarik dari tulang ke darah ya. Jadi itu bedanya ya supaya mudah ingat. Kalau tiroid itu ada kalsitonin. Kalsitonin itu narik ya kalsium yang ada di darah menuju ke tulang. Beda dengan paratiroid hormon. Kalau dia kondisi misalkan di dalam darah kita terjadi yang namanya hipokalsemia, kalsiumnya rendah di dalam darah, otomatis kan harus butuh kalsium yang dimasukkan ke darah. Maka paratiroid atau PTH inilah yang berperan, yang akan ditingkatkan sekresinya, sehingga paratiroid ini yang bikin kalsium yang ada di tulang tadi masuk ke dalam darah, sehingga nanti kalsium di dalam darah ini stabil kembali, normal kembali gitu ya. Beda dengan yang hormon tiroid kalsitonin tadi. Kalau kalsitonin narik yang dari darah ya, kalsium di darah dimasukin ke dalam tulang sehingga tulangnya itu akan lebih kokoh ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini hormon paratiroid seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi dia mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah ya. Nah, lalu dia juga merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D namanya ya. Yang mana kan vitamin D itu fungsinya untuk penyerapan kalsium juga oleh tubuh ya. Makanya orang bilang kalau pengen kuat tulangnya ya konsumsi vitamin D gitu kan, karena vitamin D itu dia meningkatkan penyerapan kalsium. Ketika penyerapan kalsium meningkat, maka tulang kan mineral paling bagus untuk tulang kalsium. Ketika diserapnya lebih banyak ya karena vitamin D ini ya, nah itu otomatis lebih bagus untuk tulang kita gitu ya. Nah, ini biasanya hormon paratiroid ini akan berhubungan terhadap respon kalau misalkan kalsium di dalam darah turun tadi ya, hipokalsemia. Nah, maka jangan heran nanti kalau terjadi hipokalsemia, kemungkinan besar masalahnya pada paratiroid tadi ya. Contoh kasus misalkan ada orang dia itu operasi gitu ya. Operasi glandula tiroid. Nah, itu kan di belakangnya ada paratiroid, bisa jadi keikut kepotong. Otomatis ketika paratiroid glandula paratiroid itu kepotong juga, maka hormon yang dihasilkan di situ ya makin rendah. Terjadilah hipoparatiroid. Hipoparatiroid menurunkan kalsium, terjadilah hipokalsemia. Makanya nanti ada hipoparatiroid yang dia itu ada kok tiba-tiba ada Chopstick sign, ada yang namanya Rosus sign ya, yang itu berkaitan ya, itu merupakan ciri khas banget pada hipokalsemia gitu ya. Oke, kita lanjut ke biologi molekular ya. Jadi biologi molekular ini teman-teman harus tahu ya bahwa biologi molekular yang mana dia akan bersinggungan banyak nanti ya dengan genetika, biokimia dan lain-lain ya. Yang mana biologi molekular ini berarti kita nengok ya fungsi tubuh kita itu terutama berkaitan dengan sistem biokimia ya, yang kita lihat itu dari molekulnya. Molekul itu kan berkaitan dengan kimia banget gitu ya. Itu namanya biomolekular ya. Nah, yang mana nanti untuk untuk biologi ini itu ada jasad hidup ya, yang mana dia terdiri dari unit yang berupa sel, selular gitu ya. Ada yang jasad yang tidak hidup ya. Kalau jasad yang hidup apa contohnya? Ada yang namanya bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, manusia. Itu kan dia hidup ya. Nah, yang mana ada teori dari Virchow namanya ya, 1855 mengatakan bahwa omnis cellulae cellulae ya. Jadi dia setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Ini pernah masuk ya di ujian. Jadi harus diingat ini teori dari siapa? Yaitu dari Virchow ya 1855 yang mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya ya. Yang mana jasad yang hidup ini pasti tersusun dari komponen molekular. Itulah yang namanya makro molekul ya dan mikromolekul. Contoh misalkan yang sudah pernah dibahas di biokimia dasar sebelumnya, ada karbohidrat, protein. Nah, itu dia pasti di komponen jasad hidup yang selular itu pasti ada komponen-komponen kimiawi tadi ya, terutama di manusia. Makanya manusia itu akan ada namanya makromolekulnya, salah satunya protein ya, ada lipid, apalagi ada karbohidrat, asam nukleat dan lain sebagainya ya. Nah, lalu ada yang jasad hidup non-selular. Apa contohnya? Ada virus atau bakteriofag ya. Bakteriofag itu istilahnya bakteri yang fungsinya memakan virus ya, atau virus itu sendiri ya. Yang mana kalau virus ini parasit obligat ya. Jadi dia emang bergantung banget pada inangnya ya. Sedangkan satuan dasar dari virus itu kita sebut dengan virion. Nah, yang mana virus itu punya kapsul atau yang kita sebut dengan selubung ya. Nah, itu yang kita sebut dengan kapsid ya. Nah, kapsid itu kapsulnya dari si virus itu ya.
Yang mana virus itu juga punya asam nukleat. Itulah yang kita sebut dengan genom virus, ya. Nah, lalu kan ini proses selular ya, pasti ada protein proses sintesis atau pembentukan dari protein. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas di metabolisme protein, bahwa sintesis protein itu pasti bergantung pada materi genetik ya, proses genetika ya. Yang mana kalau terjadi replikasi materi genetik itu juga akan bergantung pada aktivitas berbagai protein yang ada di dalam tubuh kita ya. Makanya kalau misalkan salah satu komponen dasar sel tadi, contohnya DNA nih, terjadi mutasi misalkan, itu kan terjadi perubahan fungsi selular ya. Nah, otomatis karena mutasi dari DNA tadi atau materi genetik tadi, maka pertumbuhan sel itu nggak terkendali. Itulah yang kita sebut dengan cancer atau kanker gitu ya. Nah, ini merupakan protein di tubuh kita yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi protein itu dia membentuk banyak hal di dalam tubuh. Salah satunya nanti ada enzim, reseptor di tubuh kita juga itu dari protein, hormon juga dari protein ya, imunoglobulin ya. Imunoglobulin itu ada IgA, IgM itu juga semuanya dari protein ya. Nah, maka kita harus memahami juga bahwa protein itu merupakan komponen makromolekul yang sangat berperan penting di dalam tubuh kita ya. Nah, ini merupakan struktur dari protein. Seperti yang sudah disampaikan di metabolisme protein, bahwa proses dari pembentukan protein itu dari mulai primer, sekunder, tertier, dan kuartener. Nah, kuartener inilah merupakan protein yang siap pakai istilahnya. Karena di kuartener ini protein yang sudah jadi ya. Nah, ini ya, ini kuartener nih, udah jadi dia ya. Prosesnya udah kompleks ya. Jadi protein yang udah siap pakai itu yang diproses kuartener ya. Nah, yang mana sifat protein, karena protein ini disusun oleh asam nukleat, bukan asam nukleat, asam amino ya, maka dia ditentukanlah oleh sifat asam aminonya itu sifat dari si protein tersebut. Yang mana fungsi protein bervariasi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada yang dibentuknya jadi hormon, ada yang dibentuknya jadi enzim, atau dijadikan sebagai reseptor dan lain sebagainya ya. Yang mana pembentukan dari protein itu berdasarkan gen atau DNA di inti sel ya. Yang mana proses pembentukan protein itu berlangsungnya di organela ribosom ya. Itu diingat-ingat. Oke. Nah, ini ya, ini asam nukleat ya. Asam nukleat kan ada dua jenis ya, ada DNA, ada RNA. Kalau DNA double ya, double helix dia ya. Kalau di RNA single ya. Nah, yang mana nanti untuk di dalam sel kita ini ya, asam nukleat di dalam sel kita itu sebagian besar adalah RNA ya. Itu diingat-ingat. Jadi paling banyak asam nukleat di dalam sel itu adalah RNA, sisanya itu DNA ya. Lalu ada namanya asam nukleat. Asam nukleat itu ya ada nanti yang namanya itu DNA ya, ada yang namanya RNA. Nah, asam nukleat itu kan tadi dia berkaitan dengan proses molekular yang materi genetik ya. Nah, yang mana nanti ada DNA dan ada RNA tadi. Oke. Nah, kalau RNA itu nanti banyak jenisnya. Ada nanti yang namanya tRNA, ada mRNA. Kalau T transport RNA gitu ya. Kalau mRNA berarti messenger gitu ya. Yang mana itu sesuai dengan namanya, itulah fungsi dari RNA tersebut ya. Oke. Nah, ini ya, ini merupakan struktur dari DNA yang mana dia merupakan DNA ini kalau kita bilang struktur primer lah ya pada asam nukleat ya. Yang mana dia terdiri dari yang namanya itu deoksiribos ya. 2-deoksiribosa ya. Oke. Nah, lalu dia terdiri dari apa namanya? Badan nitrogennya itu ada purin dan pirimidin ya. Nah, kalau dia purin itu terdiri dari adenin dan guanin, kalau pirimidin itu ada sitosin ya dan juga ada tiamin ya pada DNA. Sedangkan nanti pada RNA itu ada namanya urasil ya. Oke. Nah, ini sama ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya. DNA itu ada yang namanya deoksiribosa ya. Oke, nah ini juga sama.
Nah, lalu ada yang namanya RNA ya. Kalau RNA kan single ya, single dia. Ikatannya single ya. Yang mana RNA tadi udah sampaikan dia ada tipenya ya, ada mRNA, M itu messenger ya. Yang mana mRNA ini fungsinya itu untuk membawa informasi ya dari gen untuk produksi dari polipeptida ya di sitoplasma. Beda dengan tRNA, T transport ya, berarti dia untuk transporting, untuk membawa asam amino ya ke ribosom untuk proses pembentukan dari protein. Sedangkan kalau rRNA berarti ribosomal RNA gitu. Nah, fungsinya itu untuk apa namanya? Nanti dia fungsinya akan berhubungan dengan ribosomal ya, atau protein ribosomal yang akan membentuk di dalam ribosom tadi ya. Nah, yang mana kalau tRNA transport, rRNA ribosomal, mRNA messenger ya, sesuai dengan namanya. Messenger kan berarti dia membawa informasi ya. Messenger itu kan pembawa informasi artinya ya. Transport ya transportasi, ribosomal ya berarti yang berkaitan dengan proses sintesis protein di ribosom ya. Oke. Nah, ini merupakan struktur dari gen ya. Nanti ada yang namanya ekson, ada yang namanya intron ya. Ekson itu merupakan sekuensi dari coding dari genetik tersebut ya. Sedangkan kalau intron itu non coding dia ya. Itu merupakan intervensi dari sekuen tersebut ya. Oke. Nah, yang paling penting teman-teman harus bisa bedain antara DNA dan RNA ya. Kalau DNA itu double helix dia ya. Sedangkan kalau RNA itu single helix. Oke. Nah, itu aja yang penting teman-teman pahami di bagian dari biologi molekular ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas genomik dan proteonomik ya. Nah, sebentar. Genomik dan proteonomik ya. Nah, jadi untuk proteonomik dan genomik itu berperan penting ya nanti dalam kondisi yang tadi ya berhubungan juga dengan biologi molekular tadi ya. Jadi ya inti dari biologi molekular ya di sini kita akan bahas tentang poin-poin pentingnya saja ya. Nah, inti dari biologi molekular itu kan tadi proses pembentukan dari protein itu kan dari DNA ya, dari DNA membentuk RNA, RNA menjadi protein kan. Nah, otomatis kalau kita bayangkan DNA itu istilahnya buku resepnya ya, jadi instruksi kehidupan. Jadi DNA itu yang bikin instruksi ya. Nah, sedangkan RNA itu salinannya gitu ya, baru protein itu hasilnya. Jadi kalau kita analogikan, kalau dalam proses memasak gitu ya, DNA itu ibaratkan buku resep ya. Buku resepnya ya, RNA itu salinan buku resep tadi ya, salinan dari DNA tadi ya. Sedangkan protein itulah hasilnya atau outcome-nya ya, atau hasil dari masakan di dalam tubuh kita. Istilahnya gitu ya. Nah, yang mana protein ini yang akan nanti menjalankan hampir semua dari fungsi tubuh kita gitu ya. Nah, maka akan berkaitan nanti dengan genomik dan proteonomik ya. Apa yang dimaksud dengan genomik, genom ya. Genom itu pasti teman-teman akan sering mendengar nanti ya terkait tentang genom ya. Misalkan di farmakologi ada namanya farmakogenom. Nah, apa maksud farmakogenom? Yaitu respon obat terhadap tubuh masing-masing orang itu akan berbeda-beda tergantung dari tubuhnya itu ya, mekanisme di dalam tubuhnya itu ya. Nah, jadi genom itu apa? Genom itu adalah seluruh DNA yang dimiliki oleh organisme ya. Nah, jadi pada manusia itu ada kurang lebih 3 miliar pasangan basa DNA dan dia sekitar ada 20.000 sampai dengan 25.000 dari gen gitu kan. Nah, kalau kita bilang ya genom ini kalau kita sederhanakan itu ibaratkan seluruh isi perpustakaan genetik tubuh kita lah gitu ya.
Nah, makanya disebut ya bahwa genom itu adalah seluruh DNA yang dimiliki oleh organisme ya. Sedangkan kalau transkriptom itu ya, di istilah transkriptom itu istilahnya seluruh RNA hasil dari transkripsi gen ya. Nah, jadi kalau dia transkriptom ini itu dia merupakan seluruh RNA hasil dari transkripsi gen ya. Maksudnya apa? Jadi nggak semua gen itu dia aktif bersamaan ya. Hanya gen tertentu yang bisa di-coding atau dibaca. Nah, itu yang kita sebut dengan transkriptom ya. Kan kalau dia proteonomik gitu ya, berarti seluruh protein yang diproduksi oleh sel atau suatu organisme gitu. Yang mana proteonom ini dia akan berubah nanti sesuai dengan kondisi tubuh kita. Lalu dia akan berbeda nanti antar jaringan-jaringan tubuh ya. Dan akan dipengaruhi juga proteom ini akan dipengaruhi juga oleh lingkungan dan juga penyakit pada tubuh manusia gitu ya. Nah, oke, jadi itu yang penting teman-teman bedain ya, bahwa kalau genom ya, kalau genom itu relatif stabil dia. Beda dengan proteonom tadi sangat dinamis, bisa berubah sesuai dengan kondisi tubuh ya. Oke. Nah, yang mana proses dari pembentukan protein tadi kan udah dijelasin ya. Dia proses pembentukan protein itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini udah dibahas tadi ya di biologi molekular ya, perbedaan DNA dan RNA ya. Nah, ini ya. Jadi dia dari DNA diubah menjadi RNA nanti ya baru membentuk protein ya. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman harus memahami proses pembentukan protein yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi, tahapan utama dari pembentukan protein itu secara umum cuma dua ya. Ada transkripsi dan ada translasi ya. Kalau dia transkripsi berarti transkrip, disalin ya. Jadi DNA itu disalinlah ya menjadi yang namanya mRNA atau messenger RNA tadi. Nah, yang mana nanti transkripsi ini terjadi di nukleus. Sedangkan untuk proses selanjutnya itu ada translasi. Translasi itu mRNA tadi itu diterjemahkan oleh ribosom itu menjadi protein, terjadinya di sitoplasma. Nah, itulah proses pembentukan dari protein secara simple ya. Nah, oke. Nah, kalau untuk genom itu kan genetik ya. Jadi dia mempelajari gen, DNA dan struktur dari genom itu sendiri ya. Sedangkan kalau proteonomik berarti protein ya. Jadi dia mempelajari semua protein. Lalu isoform dari protein itu kayak gimana bentuk-bentuknya gitu ya. Lalu modifikasi protein itu seperti apa dan interaksi dari protein ya. Nah, itulah bedanya antara genomik dan proteonomik. Kalau genomik dia fokus pada DNA atau gen ya, kalau proteinomik itu fokus pada protein. Tadi udah dijelaskan bahwa kalau genomik itu dia lebih stabil, kalau proteinomik itu dia sangat dinamis ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman harus memahami ya, kadang-kadang tokoh-tokoh itu juga akan ditanya dari materi ini ya. Nah, kadang itu yang bikin nilainya jadi anjlok karena tokohnya nggak diketahui ya. Ada 3 tokoh yang penting teman-teman pahami di PPT ini ya. Yang pertama itu ada yang namanya Friedrich Miser ya, yang mana itulah yang menemukan DNA. Lalu ada yang namanya Oswald Avery ya. Dia membuktikan DNA membawa informasi genetik. Lalu ada James Watson atau Francis Crick ya, itu untuk yang menjelaskan terkait tentang struktur helix ganda atau double helix pada DNA ya. Oke. Nah, ini ya tadi udah jelaskan. Jadi proses pembentukan protein itu ada transcription tadi ya, lalu ada translation ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu, untuk struktur dari gen dan kromosom, teman-teman harus memahami bahwa gen itu adalah segmen DNA yang menghasilkan produk gen, gitu ya. Beda dengan kromosom. Kromosom itu DNA panjang yang dikemas bersama dengan protein histon namanya. Itu kromosom ya. Karena istilah ini teman-teman akan sering temui nanti ada gen, ada kromosom ya. Nah, misal pada sindrom Down misalkan ada bla bla bla
pada kromosomnya, ada rusak pada kromosom 21. Nah, teman-teman harus paham kromosom itu apa gitu ya. Nah, lalu untuk individu ya itu ada namanya bukan mikroorganisme ya, organisme prokaryotik, ada yang eukaryotik ya. Kalau prokaryotik gitu ya, prokariot gitu ya. Nah, prokariot itu dia kromosomnya sirkular. DNA itu lebih sederhana ya. Dan dia sedikit melakukan non coding DNA ya. Contohnya apa? Prokariot ada bakteri gitu ya. Beda dengan eukariotik. Eukariotik itu contohnya manusia ya. Kromosomnya itu linear. DNA-nya akan lebih kompleks tentunya ya. Lalu dia akan banyak non-coding DNA-nya. Dan juga ada histon tadi ya yang membentuk kromosom tadi dan nukleosomnya gitu ya. Nah itu bedanya antara prokaryotik dan eukaryotik. Oke. Nah apa maksud dari DNA yang non-coding? Non-coding DNA, berarti kan DNA yang tidak mengkode protein. Contohnya apa? Ada intron nanti ya, ada intron, ada intergenik DNA, ada repetitive sequence ya. Jadi pada manusia itu sebagian besar DNA kita itu merupakan DNA yang non-coding. Itu diingat-ingat ya. Pada manusia sebagian besar DNA-nya itu adalah DNA yang non-coding ya. Nah, lalu yang penting teman-teman pahami lagi ya, bahwa gen kita itu punya struktur dan dia punya komponen-komponennya ya. Yang mana komponennya ini banyak. Ada yang namanya promoter. Promoter ini tempat awal dilakukan transkripsi. Itu namanya promoter. Lalu ada enhancer ya. Enhancer itu meningkatkan ekspresi dari gen. Lalu ada namanya silencer ya. Jadi dia menurunkan ekspresi dari gen, kebalikan dari enhancer tadi. Lalu ada exon. Exon itu bagian yang dikode menjadi protein. Beda dengan intron, bagian yang dibuang. Itu perbedaannya ya. Kalau promoter itu tempat awal transkripsinya, enhancer itu meningkatkan ekspresi gennya, kebalikannya itu silencer ya. Jadi dia menurunkan ekspresi gen. Lalu ada exon. Exon itu bagian yang dikode menjadi protein, beda dengan intron, bagian yang dibuang gitu ya. Oke. Nah, lalu ada yang namanya ekspresi gen ya. Nah, sini kita kembali lagi ke ekspresi gen ya. Nah, jadi ekspresi gen tadi kan udah dijelaskan bahwa ekspresi gen itu adalah proses gen itu menghasilkan protein. Tadi kan udah dijelaskan prosesnya ada transkripsi, lalu nanti akan terjadi processing dari RNA, lalu ada proses masuk ke translasi, dari translasi baru dibentuk protein ya, modifikasi protein ya setelah dilakukan translasi ya. Yang mana transkripsi tadi itu dia ada beberapa proses ya. Nah, nih ya. Nah, jadi yang pertama tahapan dari skripsi itu dari inisiasi dulu ya. Inisiasi ini bagaimana RNA polimerase itu enzim ya, itu menempel pada promoter tadi ya. Nah, baru terjadi elongasi. Elongasi itu RNA-nya dibuat berdasarkan cetakan DNA yang sudah ada sebelumnya ya. Lalu ada terminasi, berarti transkripsinya dihentikan, terminal ya. Jadi dia transkripsinya dihentikan. Lalu baru masuk ke proses yang processing ya. Yang mana proses processing ini intronnya dibuang, exonnya disambung. Karena exon tadi yang akan membentuk kan, intron itu yang dibuang gitu ya. Nah, itulah prosesnya. Oke. Sedangkan kalau untuk proses yang translation ya, translasi, kalau tadi transkripsi, kalau ini translasi. Kalau dia translasi, itu yang berperan penting itu adalah proses dimulainya dari inisiasi dulu ya, tetap dari inisiasi. Nah, pada translasi inisiasinya itu ribosomnya mulai membaca mRNA atau kita sebut dengan messenger RNA gitu ya. Sedangkan pada proses elongasinya asam aminonya disusun menjadi rantai protein. Baru nanti masuklah ke proses terminasi, yaitu stop codonnya itu menghentikan proses ya. Teman-teman harus tahu dulu stop codon itu apa aja ya. Ada yang namanya UAA, UAG dan UGA. Itu dihafal ya. Stop codon itu teman-teman harus ingat ya. Jadi ada UAA, UAG dan UGA ya. Oke. Lalu ada namanya gen regulation ya. Regulation itu berarti regulasi sel
regulasi gen ya. Regulasi itu artinya mengatur. Jadi regulasi gen itu ya pengaturan kapan gen itu aktif, kapan dia tidak aktif. Nah, itu yang disebut dengan regulasi gen ya. Yang mana mekanisme regulasi gen ini dia nanti ada kontrol transkripsinya, ada yang namanya alternative splicing, ada stabilitas mRNA dan kontrol translasi ya. Yang paling penting teman-teman pahami bahwa regulasi sel ini itu tidak semua gen itu aktif sepanjang waktu. Ada kondisi dia kadang tidak aktif, nanti baru aktif gitu ya. Nah, ini ya, ini merupakan dasar protein. Nah, teman-teman pasti sudah tahu tadi ya, karena ini udah pernah juga dibahas di metabolisme protein, bahwa protein itu dia tersusun dari asam amino dan bentuknya juga akan menentukan fungsinya ya. Fungsinya tadi banyak, dia akan membentuk banyak hal di tubuh kita ya, ada hormon, enzim dan lain sebagainya ya. Yang mana bentuk dari protein ini ya, dia ada yang proteinnya itu dari struktur primer dulu ya, yang mana di situ urutan asam amino lah yang kita lihat ya. Lalu ada sekunder yang berkaitan nanti dengan alpha helix dan beta helix, baru nanti tersier ya sampai quaternar. Quaternar itulah yang kita bilang sebagai istilahnya protein yang sudah siap pakai gitu ya. Nah, ini merupakan fungsi dari protein. Dia ada yang struktural itu contohnya kolagen ya, struktural di area kulit ya. Lalu ada elastin untuk elastisitas kulit. Lalu ada transport molekul. Nah, contohnya hemoglobin. Transport itu kan berarti molekul transportasi gitu ya. Contohnya hemoglobin. Hemoglobin itu yang membawa oksigen ya, sama glut. Glut ini nanti bekerjanya di saluran ginjal ya, atau di tubulus-tubulus ginjal ya. Nah, lalu ada hormon yang sudah kita bahas sebelumnya tentang endokrin, itu juga protein ya. Ada juga yang proteinnya itu dalam bentuk reseptor, biasanya di membran sel ya. Ada juga enzim atau yang protein carrier dan lain sebagainya. Banyak fungsi dari protein tersebut ya. Nah, ini merupakan 5 pilar utama ya dari proteonomik ya. Ada yang namanya itu mass spectrometry based proteinomic ya. Yang mana kalau mass spectrometry based proteinomic ini biasanya digunakan untuk identifikasi protein ya, kuantifikasi protein dan interaksi protein ya. Intinya mass spectrometry ini teknik yang paling penting dalam proteinomik modern sekarang gitu ya. Lalu ada namanya yang kedua itu array based proteinomic ya. Itu pakai protein microarray namanya ya. Makanya disebut dengan array based proteinomic ya. Biasanya kegunaannya itu untuk diagnosis ya, apalagi untuk discovery dari obat-obatan ya, untuk biomarker penanda klinis itu bisa ya. Lalu ada namanya proteonomik yang struktural. Yang mana proteonomik struktural ini berarti mempelajari struktur dari protein ya. Contohnya apa? Ada yang namanya itu protein P53 ya. Nah, protein P53 nanti teman-teman akan mendengar di berbagai proses biokimia penyakit ya, protein P53 ya. Yang mana tujuan dari proteinomik struktural ini ya memahami dari fungsi protein itu, lalu interaksi protein itu seperti apa itu ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan clinical proteomic ya. Kalau klinikal berarti klinis ya, aplikasi proteomic itu pada penyakit-penyakit yang ada di manusia. Tentu fungsinya banyak ya, bisa untuk screening ya, diagnosis dini, atau pada terapi mungkin, atau pada biomarker atau penanda klinis ya. Oke. Nah, itu ya. Informatik. Nah, sampai sini clinical proteomic tadi ya. Oke. Nah, lalu aplikasi proteomic itu banyak nanti ya. Pada penyakit jantung itu bisa ya. Contohnya pada kondisi gagal jantung ya. Gagal jantung, atau pada kondisi-kondisi misalkan kalau di jantung itu ada masalah yang kita sebut dengan kardiomiopati dilatasi, atau ada namanya kardiomiopati iskemik ya. Nah, jadi kalau kita lakukan pengamatan pada protein ya yang ada di otot jantung itu, nah nanti bisa terjadi peningkatan ya. Nah, nanti ada tuh beberapa protein, contoh misalkan ada G3P namanya ya.
teman-teman bisa cari nanti G3P ya, itu akan meningkat ya pada masalah-masalah jantung tadi ya. Atau proteinomik di onkologi atau pada kanker ya, itu bisa juga membantu ya untuk mendeteksi dini ya, atau untuk biomarker ya penanda kanker atau respon terapi pada pasien kanker ya. Oke. Nah, ini ya, ini kardiak proteinomik ya. Nah, banyak nanti untuk kardiak proteinomik ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi bisa dipakai pada kardiomiopati ya, baik itu hiperdilatasi atau mungkin pada iskemik kardiomiopati ya. Oke. Nah, ini pada cancer ya, pada cancer itu dia berhubungan ya dengan deteksi dini ya, biomarker kanker atau mungkin respon terapi pada kanker ya. Terus ini ada tumor biomarker. Nah, itulah yang berkaitan dengan mass spektrometri tadi, mass massa ya tumor. Oke. Nah, ini pada kanker payudara ya. Nah, pada kanker payudara proteinomik itu biasanya digunakan untuk menentukan biomarker baru ya, atau mungkin memahami terkait tentang sinyal pathway-nya atau perjalanan dari kanker payudara tersebut ya. Contoh markernya itu banyak ya, marker pada kanker payudara ini ya. Nah, sebagai contoh aja nanti ada yang namanya HSP 90 ya. Ada HSP 90, ada HSP 70 atau CA153 ya yang berkaitan dengan biomarker pada kanker ya, kanker payudara. Oke. Nah, kita akan lanjut ke bagian transport oksigen ya. Jadi transport oksigen sesuai dengan judulnya berarti proses pembawa oksigen ya, transport oksigen. Berarti membawa oksigen ya. Nah, untuk PPT Dr. Juwita ini yang paling banyak biasanya masuk ya, karena Dr. Juwita yang paling sering mengeluarkan soal ya. Kalau enggak yang endokrin tadi Dokter Dokter endokrin tadi, kalau nggak transport oksigen itu banyak ya. Sedangkan biologi molekular sama proteinomik dan genomik itu teman-teman penting tahu dasarnya saja ya. Tahu dasarnya proses pembentukan protein ya, lalu komponen-komponen biomolekular itu apa aja itu udah aman ya. Nah, sekarang kita bahas transport oksigen ya. Nah, transport oksigen, jadi kan oksigen itu dia aerob ya. Jadi kalau organisme aerob itu pasti dia harus ada oksigennya. Contoh manusia misalkan. Manusia itu kan dia ada proses pernafasannya, yaitu ada inspirasi narik oksigen, sama satu lagi ekspirasi ya, ngeluarin karbon dioksida. Jadi oksigen diambil, karbon dioksida dikeluarkan ya. Nah, oksigen itulah yang menjadi bahan bakar metabolik. Karena kan glukosa misalkan diubah menjadi energi itu kan ada hubungannya dengan proses pembakaran dengan oksigen gitu kan. Nah, yang mana nanti kalau misalkan ada proses radikal bebas atau kita sebut dengan ROS gitu ya, radikal bebas, itu mekanisme proteksinya itu akan melalui misalkan menyingkirkan oksigennya atau membatasi produksi ROS-nya atau mendetoksifikasi ROS atau menawar dari radikal bebas tersebut ya. Nah, lalu oksigen itu pasti akan berhubungan dengan biokimia tubuh ya. Salah satunya itu dengan protein heme. Karena protein heme ini itu berperan penting dalam mengikat dan mengangkut oksigen. Contoh protein hemenya itu ada kalau nggak hemoglobin, mioglobin. Nah, ini pernah masuk di ujian ya. Jadi kalau hemoglobin itu dia adanya di dalam sel darah merah ya. Nah, jadi di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin. Fungsinya apa? Fungsinya paling dominan itu mengangkut oksigen, walaupun dia juga ada mengangkut karbon dioksida. Tapi yang karbon dioksida ini yang paling banyak mengangkut itu bukan hemoglobin, tapi HCO3 ya, atau kita sebut dengan bikarbonat ya. Nah, lalu ada mioglobin ya. Mioglobin itu sesuai dengan namanya mioglobin. Berarti dia terutama di otot rangka atau di otot lurik ya. Otot rangka, otot lurik kan sama saja ya. Nah, yang mana dia fungsinya menyimpan oksigen di otot ya. Jadi kalau hemoglobin itu mengikat oksigen di darah, kalau mioglobin di otot ya.
Nah, yang mana sifat dari oksigen itu kan ada yang namanya oksigen itu ya, ketika dia masuk di dalam tubuh kita, dia akan berikatan ya, dan dia akan bertukar nanti dengan proses difusi ya di alveolus, di paru kita ya. Yang mana oksigen itu dia paling besar ya, sekitar 21% di udara dia yang menyumbang, berkontribusi terhadap kadar oksigen itu. Oksigen apa? Oksigen yang kita sebut dengan oksigen diatomik ya. Nah, oksigen itu kan dia ada di darah arteri tentunya ya. Karena kan darah arteri itu darah yang kaya dengan oksigen tapi miskin karbon dioksida. Nah, kita harus tahu berapa pH-nya ya. Suhunya ya sesuai dengan suhu tubuh yaitu 37 sampai 37,5 ya. Sedangkan pH-nya 7,4 normal ya pH darah. Apa kaitannya? Kenapa kita harus tahu bahwa ada pH ya? Ada suhu, ada tekanan oksigennya, tekanan karbon dioksida di dalam darah, karena nanti akan berkaitan dengan proses interpretasi dari analisis gas darah untuk menentukan apakah ini asidosis metabolik, asidosis respiratorik, asidosis metabolik gitu ya, atau mungkin yang terkompensasi atau tidak terkompensasi. Makanya dalam proses AGD itu yang diambil adalah darah arteri bukan darah vena ya. Nah, yang mana untuk pembentukan dari hemoglobin itu yang paling penting itu adalah besi ya. Nah, jadi berperan itu adalah besi salah satunya atau ferros ya, besi. Yang mana besi ini kalau dia kurang ya otomatis hemoglobin tidak terbentuk ya dengan maksimal sehingga nggak ada yang diikat oksigennya sehingga oksigen ke dalam tubuh itu akan berkurang ya. Nah, yang itulah kita sebut dengan anemia. Cuman kan anemia ini menjadi salah satu penyebab penyakit non organ ya. Maksudnya itu ada penyakit jantung, gagal jantung misalkan. Nah, gagal jantung itu kan penyebabnya ada kardiak, ada non kardiak. Jadi ada akibat jantung, ada yang akibat bukan jantung. Nah, bukan jantung ini salah satunya anemia. Bayangkan oksigen itu kan dibawa oleh hemoglobin. Kalau kurang hemoglobinnya, maka oksigen ke otot jantung berkurang. Kalau oksigen ke otot jantung berkurang, otomatis lama-lama otot jantungnya mati dan bisa menyebabkan gagal jantung ya. Nah, lalu teman-teman harus paham ya, ada yang namanya protein tadi heme ya, sekarang globin. Nah, globin itu ya, itu dia ada kan tadi ada hemoglobin, ada mioglobin. Nah, kalau mioglobin itu dia polipeptida tunggal globinnya ya, beda dengan hemoglobin. Dia adalah tetramer ya. Tetramer itu kan tetra 4 ya. Jadi dia ada 2 rantai polipeptida globin alfa, ada 2 rantai polipeptida globin beta. Totalnya 4, makanya disebut dengan tetramer ya. Oke. Nah, lalu hampir seluruh asam amino polar yang berada di permukaan luar dari polipeptida globin tadi, itu dia berkontribusi terhadap tingginya kelarutan protein dalam sel darah merah ya. Nah, lalu ada juga yang namanya histidin distal. Nah, histidin distal ini yang fungsinya menstabilkan pengikatan oksigen atau O2 melalui ikatan hidrogen ya. Nah, lalu untuk gugus prostetik dari heme ini kan nanti gugus yang mengikat oksigen ya, baik pada mioglobin maupun pada hemoglobin, ya kan? Yang mana dia akan berkoordinasi dengan atom besi nanti ya. Nah, makanya nanti kalau misalkan besinya kurang, hemoglobinnya akan tidak terbentuk dengan baik, nah itu menyebabkan anemia. Maka anemia itu salah satu nanti ada yang namanya anemia defisiensi besi. Anemia yang disebabkan oleh kurangnya bahan bakunya yaitu besi ya. Oke, nah gugus heme inilah yang menyebabkan globin itu berwarna merah atau berwarna merah keunguan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa pada darah arteri itu akan lebih merah ya karena dia darahnya teroksigenasi ya. Beda dengan merah keunguan, agak biru-biru gitu. Nah, itu dia terdeoksigenasi. Jadi darahnya kayak karbon dioksida dibandingkan oksigen gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini mioglobin. Jadi mioglobin itu ingat lagi mio otot ya. Jadi dia protein penyimpan oksigen di otot ya. Otot bisa otot jantung, otot rangka atau sebagian dari otot polos ya. Oke.
Beda dengan hemoglobin. Hemoglobin protein pengangkut oksigen di dalam darah ya. Tadi udah dijelaskan dia tetramer atau tetrahedral. Jadi ada 2 subunit identik dengan globin alfa, ada subunit yang globin beta gitu ya. Makanya disebut dengan tetramer ya. Oke. Nah, ini untuk interaksi Hb dengan oksigen ya. Jadi kan tadi hemoglobin itu pengangkut oksigen kan. Jadi kalau Hb itu ya harus berikatan dengan oksigen baru dia bisa diangkut gitu ya. Nah, otomatis ketika dia oksigen ini masuk ya, masuk dia misalkan oksigen ini kalau kita gambarkan ini alveolus, ketika dia masuk ke dalam alveolus paru-paru saat respirasi atau baik itu inspirasi maupun ekspirasi, maka ketika dia apa namanya masuk ke dalam alveolus ini, maka dia akan berikatan kan, dia akan masuk ya ke dalam kapiler-kapiler. Ini alveolus itu ada banyak kapiler di sekitarnya ya. Nah disitulah nanti membran alveolus ini kan lebih tipis dia. Kenapa lebih tipis ya? Kan nggak mungkin alveolus itu tebal, karena kan susah nanti bertukar oksigen sama karbon dioksida ya. Makanya nanti karbon dioksida yang ada di kapiler itu akan dimasukin ke alveolus lalu dibuang ke atas, sedangkan oksigen masuk ke dalam kapiler menuju ke bagian dari pembuluh darah vena ya. Dari kapiler dulu baru menuju vena. Vena apa? Vena pulmoneri. Makanya vena pulmoneri itu disebut sebagai satu-satunya vena di tubuh yang membawa darah yang kaya oksigen gitu ya. Nah, lalu Hb itu memiliki afinitas lebih rendah terhadap oksigen dibandingkan mioglobin ya. Nah, makanya kalau misalkan terjadi perubahan tekanan oksigen ya, itu akan menyebabkan kurva ya atau interaksi antara hemoglobin dengan oksigen itu akan signifikan perubahannya ya. Nah, contoh misalkan di sini, kalau teman-teman lihat ya di diagram ini penting ya, kurva disosiasi mioglobin dan hemoglobin ini penting teman-teman pelajari ya, karena ini menjadi dasar pada beberapa kondisi yang berkaitan dengan oksigen ya di tubuh kita ya. Sebagai contoh misalkan tadi ya, jadi kalau misalkan nah ini ya, ini PO2 ya, tekanan oksigen nih 20, 40 dan lain-lain itu ya. Nah, ketika dia ada perubahan pada tekanan ya, pada tekanan PO2 ya. Di sini ya, atau di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ketika terjadi perubahan pada PO2 ya, otomatis interaksi antara hemoglobin dengan oksigen itu akan bermasalah ya. Nah, makanya nanti di sini kurvanya itu akan tinggi ya di sini. Lebih apa namanya? Kalau mioglobin gue cuman sampai otot ya karena dia fungsinya menyimpan oksigen di otot. Beda dengan hemoglobin. Hemoglobin dia harus menuju ke paru ya. Nah, di paru ini maksudnya nanti dia akan oksigen masuk ya ke dalam kapiler, yang di kapiler kan ada CO2 keluar dia ke alveolus. Nah, jadi oksigen yang di alveolus masuk, switch mereka ya bertukar ya. Jadi CO2 yang di kapiler keluar ke alveolus, oksigen di alveolus masuk ke kapiler. Kapiler ini menuju ke vena nanti. Ya, dari vena ini vena pulmoneri baru ke paru. Bukan ke paru, ke jantung sisi kiri. Jantung sisi kiri kan dia akan memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Oke. Nah, lalu oksigen ya itu secara kooperatif itu akan diikat ya. Nah, makanya nanti ada yang namanya itu kondisi tegang, ada kondisi rileks ya. Nah, kalau dalam kondisi tegang ya, itu interaksi antara hemoglobin dengan oksigen itu akan lebih kuat. Namanya tegang, tension ya, tegang. Lalu ada kondisi rileks. Jadi otomatis dia akan lebih lemah ikatannya ya. Nah, makanya nanti afinitas terhadap oksigen itu akan lebih rendah dalam kondisi tegang ya, tapi lebih tinggi dalam kondisi
relax ya, karena dia akan lebih kuat ya, bukan lebih kuat, lebih apa namanya, afinitasnya itu akan lebih tinggi, lebih rendah ya, lebih tinggi kalau dalam kondisi yang rileks dibandingkan tegang ya. Nah, oke. Nah, lalu ini ada apa namanya, modulasi allosterik ya. Itu akan berkaitan nanti yang paling penting efek Bohr ini ya. Lalu ada pengaruh dari karbon dioksida dan suhu ya, atau temperature. Nah, ini yang paling penting nih berhubungan dengan oksigen ya. Nah, contoh misalkan CO2 ya. Nah, CO2 itu kalau PCO2-nya tinggi, tekanan CO2-nya tinggi, otomatis misal nih PCO2 tinggi, terus proses oksigennya masuk ke kapiler itu rendah ya, atau kita sebut dengan hipoksia ya, atau PO2-nya turun. PCO2 tinggi menandakan bahwa di dalam darah dia tinggi. Kenapa bisa tinggi? Berarti pengeluaran karbon dioksida yang terganggu. Banyak hal nanti ya yang bisa menyebabkan kondisi tersebut ya. Sehingga CO2-nya meningkat, kondisi darah itu asam, pH-nya pasti akan turun gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu berkaitan nanti dengan darah arteri ya. Ada yang namanya asidosis respiratorik, ada asidosis metabolik ya. Nah, ini merupakan efek Bohr ya. Jadi afinitas Hb terhadap oksigen yang sangat peka atau sangat dipengaruhi oleh pH ya. Jadi berhubungan dengan pH kalau efek Bohr ini ya. Makanya kalau pH-nya asam, afinitas Hb terhadap oksigen itu akan lebih rendah ya, akan terganggu. Oke. Nah, lalu ada pengaruh karbon dioksida dan suhu ya. Nah, misal nih terjadi peningkatan karbon dioksida di kapiler vena misalkan ya. Nah, maka afinitas oksigen dari Hb itu akan lebih negatif atau lebih rendah ya. Nah, atau suhu ya, suhu itu akan berkaitan juga. Kalau suhunya terlalu tinggi itu juga sama dengan peningkatan karbon dioksida tadi ya. Dia akan menurunkan afinitas oksigen terhadap Hb, sehingga Hb dengan oksigen itu akan sulit untuk berikatan gitu ya. Nah, maka ini kondisi misalkan berhubungan nanti dengan sepsis ya, atau mungkin pada pasien asidosis tadi ya, asidosis respiratorik terutama. Itu akan menyebabkan pasiennya bisa sesak salah satunya gitu ya. Oke. Nah, lalu ada hemoglobin minor pada mamalia, dalam hal ini ya manusia ya. Ada yang namanya neuroglobin ya. Neuroglobin itu ya sesuai dengan namanya. Berarti dia apa namanya? Globin ya, yang dia diekspresikan di sistem saraf pusat ya. Lalu ada sitoglobin ya. Kalau sitoglobin itu dia diekspresikannya di sel ya. Kalau neuroglobin di sistem saraf pusat, kalau sitoglobin di site ya. Site itu sel ya. Nah, yang mana dia terutama selnya itu berasal dari fibroblast ya. Nah, ini merupakan varian Hb ya, ada HbA. HbA itu dia paling banyak ya di tubuh manusia ya. Kalau HbA2 itu ya sekitar 2-3% saja ya. Nah, biasanya kalau HbA2 ini dia kapan meningkatnya? Pada kondisi misalkan talasemia, terutama talasemia beta ya. Lalu yang paling sering lagi HbF ya. F itu fetus ya. Jadi dia terutama ditemukan pada fetus atau pada janin ya. Tapi tetap paling banyak itu adalah HbA ya. Lalu ada HbS. Nah, ini HbS ini yang paling penting. Nanti ketika teman-teman belajar terkait tentang sickle cell disease atau penyakit sel darah itu bentuknya kayak bulan sabit, nah itu yang terganggu adalah mutasi ya, atau gangguan pada ekspresi HbS tadi, varian hemoglobin yang HbS ini. Makanya HbS ini itu ciri khas banget ya pada yang namanya sickle cell disease atau penyakit sel bulan sabit ya. Jadi sel darahnya itu bentuknya kayak bulan sabit kayak gini ya. Oke. Nah, jadi kalau nanti ada HbS ini itu pikirkan dulu sel apa namanya? Sel darah merah yang bentuk bulan sabit atau sickle cell disease ya. Oke. Karena ini pernah ditanya di ujian ya. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini.
nanti akan dikirimkan rangkuman, terus nanti akan diberikan latihan soal di grup dan juga salinan soal ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.